Novel Aku Adalah Kaisar Part 5. Edisi ke-41 hingga 50. Bersama suara serak, cerita dilanjut. Dari mana datangnya anak kecil bergigi kuning ini? Sombong sekali. Di dalam kegelapan, seorang kaisar iblis abadi berjalan keluar dari bayang-bayang. Dengan restunya, kekuatan formasi pembantai abadi 10.000 hantu jelas meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Wah wah wah, wah wah wah. Hantu-hantu yang ganas dan jahat terbang ke arah Lin Ning Sam dari segala arah. Sepasang tangan pucat diam-diam muncul di bawah kaki Lin Ning. Ia mencengkeram pergelangan kaki Lin Ning Sam erat-erat dan menariknya kuat-kuat, mencoba menyeret Lin Ning Sam ke neraka. Saat berikutnya, hantu jahat itu seperti terbakar oleh sesuatu yang panas dan ia menutupi tangannya karena kesakitan. Tertawa, pisau tajam itu jatuh dan memenggal kepalanya. Awan gas hitam tiba-tiba menghilang. Suein tua, tampaknya kau sendiri tidak berniat mengambil tindakan. Lin Ning Sam menatap kaisar darah-darah tanpa ekspresi dan berkata sambil tersenyum, jika memang begitu, aku akan menghajarmu sampai kaisar bergerak. Dia sedang terburu-buru, lagi pula, malam karnaval setan sudah dekat. Sebagai orang luar, Anda tentu tidak bisa mengganggu pesta orang lain, bukan? Memikirkan hal ini, Lin Ning Sam tersenyum sedikit. Teknik penindasan penjara Raja Dewa. Raungan keras terdengar di dalam hatinya, dan Lin Ning Sam mulai berlatih seni bela dirinya, dengan suara auman harimau dan lolongan naga terdengar di dalam badannya. Cahaya suci tiba-tiba turun dari langit, sepenuhnya menerangi jalan menuju jurang iblis di atas. Sungguh seni bela diri yang mengerikan. Di mana mungkin manusia yang telah mencapai tingkat kaisar sempurna bisa mendapatkan seni bela diri sekuat itu? Seorang kaisar iblis bertanya dengan heran. Memang, dia tersentuh. Namun, dia sangat bijaksana. Dia tahu bahwa manusia di depannya telah menipu para iblis, dan masalah tersebut harus diselesaikan oleh iblis itu sendiri. Sebagai iblis, meskipun dia tergoda, dia tidak dapat mengambil tindakan apapun untuk menghindari hancurnya keharmonisan kedua suku itu. Dalam formasi 10.000 hantu membunuh dewa, hantu-hantu jahat yang diterangi oleh kekuatan penekan penjara Raja Dewa itu bagaikan vampir yang berhadapan dengan matahari, melolong kesakitan satu persatu. Badan hantu jahat itu tampak terbakar oleh magma yang mendidih, tulang-tulangnya meleleh dan sari tulangnya menetes ke tanah. Tidak bagus. Teknik ini sangat efektif melawan formasi pembasmi abadi 10.000 hantu. Ekspresi Kaisar Garis Darah tiba-tiba berubah, dan dia mengayunkan pisau iblis bayangan darah di tangannya. Namun, pada saat dia mengayunkan pedang, Kaisar Suein merasa dia telah kehilangan lebih dari 90% kekuatannya. Bagaimana aku bisa kehilangan begitu banyak kekuatanku? Kultivasi saya sangat menyukai apa yang dikatakan Lin Ning, saya tak terkalahkan di bawah alam ini, dan di atas alam ini, kita setara. Apakah banyak di antara kalian yang seperti itu? Apakah tingkat kultivasi Anda lebih tinggi dari saya? Baiklah, kalau begitu saya akan menggunakan alat pemerataan. Saat alam ilahi tertinggi terbentang, tingkat kultivasi para kaisar abadi dan kaisar tertinggi itu tiba-tiba turun ke tingkat kesempurnaan kaisar. Lin Ning Sam memiliki ekspresi tenang di wajahnya. Setelah merasakan kekuatan formasi lawan menurun, dia langsung menemukan kelemahan formasi itu. Kota, telapak tangan Lin Ning Sam terjatuh. Di belakangnya, muncullah hantu Raja Dewa yang tinggi, mengenakan baju zirah, mahkota di kepalanya, dan memegang pedang di tangannya. Postur Raja Dewa sama dengan Lin Ning. Saat telapak tangan Lin Ning Sam jatuh, dia juga menamparkan dengan telapak tangannya. Ledakan. Dalam sekejap, gelombang yang ditimbulkan oleh ledakan itu menyelimuti seluruh jurang iblis 10.000 kaki, bahkan gunung pemecah jiwa di luar pun ikut terpengaruh. Getaran dahsyat itu mengakibatkan tsunami di laut pemecah jiwa dan ombak besar menghantam pantai. Gemuruh. Bumi berguncang hebat, langit dan bumi kehilangan warnanya, dan tampaknya sedang menuju kehancuran. Ada apa? Apa yang terjadi? Di kedai di tepi pantai, para pendeta sedang minum dan mendengarkan pendeta pengembara berbincang-bincang. Ada sesuatu yang tidak biasa terjadi di Broken Soul Mountain. Semua orang melihat bahwa gunung ajaib di laut itu bergetar hebat. Di tepi pantai banyak ditemukan bangkai-bangkai binatang laut. Melihat pemandangan ini, semua pendeta terkesiap. Mungkinkah malam karnaval setan datang lebih awal? Tidak, aku belum pernah melihat binatang laut Mahtei selama bertahun-tahun ini.
Mengapa ada fluktuasi pertempuran yang begitu besar di sana? Apakah ada yang mencoba membobol Soul Breaking Mountain? Setelah kata-kata ini diucapkan, banyak orang tiba-tiba terbangun dan memiliki jawaban yang sama di dalam hati mereka. Mungkinkah kaisar muda itu memasuki jurang iblis? Ya dewa, apakah dia ingin menghancurkan demonik abyss sendirian? Tentu saja, gagasan ini dicemooh banyak orang segera setelah diajukan. Bagaimana mungkin dia mengikuti Mo Wuxin ke Gunung Jiwa yang patah? Dia pasti telah menyerah kepada musuh. Apakah menurutmu seorang kaisar yang menyerah kepada musuh akan menyerang para iblis? Kau pasti bercanda. Mari kita mundur selangkah dan katakan bahwa meskipun dia menyamar, bisakah dia menghadapi iblis yang tak terhitung jumlahnya sendirian? Terlebih lagi, ada lebih dari satu kaisar. Akibat pertempuran berlangsung selama 5 menit sebelum akhirnya mereda. Di pusat ledakan itu, puluhan kaisar iblis terluka parah dan muntah darah, dan 2 kaisar meninggal seketika. Sungguh kekuatan penghancur yang mengerikan. Para kaisar iblis saling berpandangan dengan bingung. Awalnya mereka senang karena mereka tidak bergabung dengan setan. Jika tidak, mereka juga akan terkena dampaknya. Kemudian, mereka mulai mengumpulkan kekuatan secara diam-diam, dan niat membunuh di mata mereka setajam pisau. Sekarang ini, di jurang iblis 10.000 meter tidak hanya ada iblis saja, tetapi juga monster. Jika iblis rusiak pareh, ras monster mereka pun tidak akan menjadi lebih baik. Sangat kuat. Di belakang Lin Ning, sang Raja Lik yang menyaksikan semuanya dari dekat, menelan ludah. Ada gelombang besar di hatiku. Dia jelas hanya memiliki kultivasi seorang kaisar agung, mengapa dia bisa mengeluarkan kekuatan yang begitu dahsyat? Sebagai seorang jenius dari ras iblis, Raja Lik mengaku tak terkalahkan di alam yang sama. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, selama dia masih di level kaisar abadi, dia akan mampu menggerogoti tulang yang paling keras sedikit demi sedikit. Tapi sekarang, sang Raja Lik kebingungan dan bergumam, serangan yang baru saja dilancarkannya lebih kuat dari serangan kaisar abadi. Wajah Kaisar Sueyin tampak jelek seperti dia habis makan kotoran. Manusia kutu kupret, saat aku melukaimu dengan pareh, aku akan menggunakan kuku penyegel jiwa untuk memakukan seluruh badanmu ke papan, membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Kaisar Sueyin sangat marah. Dia memimpin Kaisar Iblis dan mengepung Lin Ning Sam di tengah, bagaikan seorang kaisar yang memimpin pasukannya sendiri. Pisau iblis bayangan darah di tangannya juga berubah menjadi spanduk panjang berwarna merah darah pada saat ini. Kemampuan orang ini sangat aneh. Meskipun badanku seperti kaisar dan kultivasiku jauh lebih unggul darinya, aku tidak tahu mengapa alamku telah jatuh ke tingkat kaisar agung. Dia seharusnya menguasai banyak teknik rahasia. Jika aku melawannya dalam pertarungan jarak dekat, aku takut aku akan disergap. Mata kaisar garis darah berputar-putar. Melihat sang kaisar menggunakan panji 10.000 jiwa, para kaisar iblis juga mengorbankan panji 10.000 jiwa mereka sendiri. Ayo, Kaisar Sueyin mengubah kebiasaannya berbicara omong kosong, dan jiwa utama dalam panji 10.000 jiwa keluar seperti yang diperintahkan. Jiwa utama dari panji 10.000 jiwanya adalah seorang kaisar yang sempurna, dan jiwa-jiwa lainnya juga memiliki bayangan banyak kaisar. Di sekelilingnya, para kaisar iblis memanggil jiwa-jiwa master panji 10.000 jiwa mereka sendiri. Mereka menggunakan jiwa-jiwa ini untuk mentransfer kekuatan mereka kepada diri mereka sendiri. Dalam sekejap, puluhan kaisar iblis tiba-tiba menerobos ke alam kaisar abadi. Melihat spanduk panjang itu, Lin Ning Sam tersenyum. Oke, semua orang punya panji 10.000 jiwa, kan? Bukankah ini mengirimkan jiwa kepadaku? Memikirkan hal ini, Lin Ning Sam tersenyum dan berkata, hanya kalian yang memiliki panji 10.000 jiwa. Keluarlah, bendera kaisar. Sebuah bendera emas berdiri di antara langit dan bumi, berkibar tertiup angin dingin. Lin Ning Sam memegang bendera kaisar manusia di tangannya dan memandang banyak jiwa di sekitarnya sambil tersenyum di wajahnya. Spanduk 10.000 jiwa, mengapa orang ini memiliki harta karun seperti itu? Lagi pula, tampaknya level senjata ajaib ini tidak rendah, setidaknya bisa bertahan melawan kita. Ketika Kaisar Iblis melihat bendera kaisar manusia di tangan Lin Ning, dia berpikir, bukankah manusia enggan menggunakan senjata iblis kita? Bagaimana mungkin Anda, Kaisar umat manusia, membuat keputusan yang bertentangan dengan leluhur Anda? Wah,
Panji 10.000 jiwa milikmu tampaknya berkualitas bagus. Saat aku membunuhmu, harta ini akan menjadi milikku. Kaisar Mo Fengqing tertawa keras ke arah langit. Patua Fengqing, akulah orang pertama yang melihat harta karun itu. Bagaimana kalau begini, siapapun yang membunuhnya terlebih dahulu akan mendapatkan panji 10.000 jiwa. Kata kaisar lainnya. Kaisar lainnya mengangguk setuju dengan usulan tersebut. Mendengar ini, wajah Lin Ning Sam menjadi gelap. Oke. Kalian, aku bahkan belum mati, dan kalian malah berpikir untuk membagi-bagi hartaku. Selain itu, ini adalah bendera kaisar. Apakah kalian semua buta? Bisakah panji 10.000 jiwa memiliki efek khusus keemasan yang begitu mempesona? Meskipun ada sedikit asap hitam yang keluar dari bendera kaisar manusiaku, itu tidak dapat menyembunyikan karakteristiknya. Ini bendera kaisar manusia lagi. Di belakang Lin Ning, ketika Raja Lik melihat bendera kaisar manusia muncul, kelopak matanya berkedut liar dan jantungnya berdarah. Dia sangat akrab dengan benda ini. Ada jutaan pasukannya di dalam. Mereka adalah saudara-saudara yang menemaninya menaklukkan dunia. Hai setan buta, lihatlah baik-baik, ini bendera kaisar manusia. Lin Ning Sam menunjuk karakter besar pada bendera dan berkata dengan suara yang dalam. Oh, tidak masalah apakah itu bendera kaisar manusia atau panji 10.000 jiwa, saat kau mati, kau dapat memanggilnya apapun yang kau inginkan. Seorang kaisar agung memimpin serangan, dan jiwa kaisar agung yang dipanggilnya lenyap sepenuhnya setelah mentransmisikan seluruh kekuatannya. Setelah aku membunuhmu, aku akan menggunakan bendera kaisar manusia milikmu untuk menebus senjata ajaibku, lalu melahap bakatmu sehingga kau dapat membantuku memasuki alam kaisar abadi. Telapak naga iblis. Kaisar melancarkan serangan telapak tangannya dan muncullah seekor naga iblis bercakar 5 yang tingginya mencapai 100 kaki. Ia membuka mulutnya yang besar dan menelan apa saja yang ada di jalannya. Tepat saat naga itu hendak menelan Lin Ning, tiba-tiba seorang pria muncul di depan. Ledakan. Lelaki itu meninju, menghancurkan kepala sang naga, lalu mencabik-cabik badan sang naga dengan tangan kosong. Energi iblis yang berserakan membasahi badannya. Kaisar abadi, ini, bagaimana kau bisa memiliki jiwa utama yang begitu kuat? Di depan Lin Ning, pria jangkung itu memiliki mata kosong dan badan kaku. Dia tidak sadarkan diri dan tampak seperti mayat berjalan. Baru saat suara Lin Ning Sam reda, dia mengambil tindakan. Saat itu, gerakannya akan lebih cepat dari seekor citah dan lebih lincah dari seekor monyet. Biarkan aku menemuinya. Kaisar Sueyin melambaikan panji 10.000 jiwa dengan kedua tangannya, dan kekuatan hisap yang kuat menyelimuti mayat kaisar, mencoba membawanya ke dalam panji 10.000 jiwa. Begitu aku mengumpulkan benda ini dan menyempurnakannya, kekuatanku akan semakin meningkat. Namun, yang mengejutkan Kaisar Sueyin adalah bahwa panji 10.000 jiwa miliknya tidak bereaksi terhadap mayat kaisar. Lihat, kalian semua mengirimiku senjata dan jiwa ajaib, mengapa kalian bersikap begitu sopan? Lin Ning Sam melambaikan bendera kaisar manusia, dan dengan embusan angin, ia meniup panji 10.000 jiwa di tangan semua orang, bersama dengan jiwa mereka. Terima kasih. Lin Ning Sam mengambil semuanya. Setelah melahap senjata ajaib ini, luas bendera kaisar manusia menjadi 2 kali lipat dari sebelumnya. Terlebih lagi, cahaya keemasan pada bendera itu menghilang sepenuhnya, seolah-olah telah digantikan oleh energi iblis. Kutu kupret tak tahu malu. Kembalikan senjata ajaibku. Kutu kupret, kau bilang ini bukan panji 10.000 jiwa. Lihat panjimu, sekarang semuanya hitam. Kembalikan harta karunku. Para kaisar iblis terpaksa beralih ke pertarungan jarak dekat. Mereka mengepung Lin Ning Sam satu persatu dan ingin menghancurkan kepala Lin Ning Sam dengan tinju mereka. Namun, bagaimana Lin Ning Sam bisa memberi mereka kesempatan ini? Kota, telapak Yama penekan langit turun dari langit, dan bersamanya jatuh pula senjata kesetaraan untuk kultivasi. Ah, kultivasiku, kekuatanku, berlari. Kaisar Iblis merasakan sesuatu yang buruk tengah terjadi dan melarikan diri dengan panik. Kaisar Sueyin, mengapa Anda ada di depan kami? Kaisar Iblis yang melarikan diri pertama kali melihat ke depan dan tertegun. Mengapa ada seseorang di depannya? Dan dia adalah Kaisar Garis Darah. Aku harus lari. Panji 10.000 jiwa milikku juga telah direnggut,
dan kultivasiku juga telah jatuh ke kesempurnaan Kaisar Agung, sama seperti milikmu. Ini terlalu kuat, tidakkah kamu ingin memotongnya? Kau ingin aku memukul kepalamu? Tolonglah, aku ini Kaisar, dan kini aku dalam kekacauan seperti ini. Mengapa kau berlari? Bukankah kau sedang berusaha mengambil kembali Panji 10.000 jiwa milikmu? Saat itu, Lin Ning Sam bagaikan seorang raja iblis muda yang turun ke dunia, memegang bendera 10.000 jiwa. Bukan, bendera Kaisar manusia. Pada bendera, udara hitam tak berujung menyelimuti Lin Ning Sam dan menyebar ke segala arah dengan Lin Ning Sam sebagai pusatnya. Udara hitam ini bagaikan binatang buas yang telah lama lapar. Setelah melihat banyaknya Kaisar Iblis, mereka dengan rakus ingin melahapnya seolah-olah mereka telah menemukan mangsa. Ledakan, ledakan, ledakan. Tiba-tiba, suara lonceng kuno bergema di jurang. Gemuruh, tanah berguncang di mana-mana, dan sinar cahaya biru jatuh dari langit, mendarat di udara hitam dan mengganggu pergerakan Lin Ning. Mendengar lonceng dan melihat cahaya biru yang familiar, para Kaisar Iblis yang melarikan diri merasa seolah-olah mereka telah melihat seorang penyelamat. Klan Iblis, para Iblis Abadi, dengan hormat sambut Kaisar Abadi. Yao Meier dari klan Iblis dengan hormat menyambut Kaisar Abadi. Tak jauh dari situ, para Kaisar Iblis pun setelah mendengar bunyi lonceng segera menegakkan badan dan memberi hormat ke arah datangnya suara. Tidak hanya itu, para Kaisar Iblis yang melarikan diri juga berhenti. Hahaha, Lin Ning, selesai sudah. Kaisar Abadi telah bangkit. Kaisar Abadi telah terbangun. Malam karnaval iblis telah dimulai. Lin Ning, kau sudah selesai. Lin Ning, meskipun kamu memiliki kemampuan luar biasa, Kaisar Abadi kita sudah terbangun. Apa yang dapat kamu lakukan terhadap kami? Nak, kembalikan harta karun kami sekarang, dan ajari kami keterampilan anehmu. Kami pasti akan meminta Kaisar Abadi untuk mengampuni nyawamu. Lin Ning Sam menatap setan-setan itu tanpa ekspresi. Siapakah Kaisar Abadi ini? Orang-orang ini baru saja melarikan diri, tetapi sekarang mereka merasa bahwa ayah kandung mereka telah datang. Lin Ning Sam menyipitkan matanya sedikit. Dalam pandangannya, sebuah sosok besar tengah berlari ke arahnya dari kejauhan. Ada kilatan cahaya biru di depan, seperti bintang jatuh. Dalam sekejap, angin dan awan bertiup kencang, dan seluruh dunia seakan disuntik dengan vitalitas tak berujung. Seekor burung phoenix besar muncul di hadapan Lin Ning. Saat sayapnya terbentang, cahaya biru yang menyilaukan menyebar ke seluruh bumi bagaikan air pasang. Bulunya bening seperti kristal, seakan-akan terkondensasi dari bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya. Rune kuno mengalir pada setiap bulu, memancarkan aura suci yang mengagumkan. Saat Kaisar Abadi jatuh, teriakan panjang dan merdu bergema di antara langit dan bumi, dan suaranya seolah mengandung tahun dan kebijaksanaan yang tak berujung. Ada cahaya redup namun dalam berkedip di matanya, dan lingkaran cahaya biru tipis menyelimuti badannya. Kemanapun halo itu pergi, semua benda kembali hidup. Rumput-rumput dan pepohonan yang layu kembali segar, tanah yang rusiak pun perlahan pulih, bahkan para Kaisar Iblis yang baru saja terluka parah pun berdiri di bawah cahaya yang bersinar itu, luka-luka mereka pun sembuh total. Kami memberi penghormatan kepada Kaisar Abadi. Kaisar Abadi seharusnya menjadi pemimpin mereka, kan? Kalau begitu, orang tingkatan apa yang bisa menungganginya? Menatap ke depan, Lin Ning Sam melihat ada seorang wanita di sayap Kaisar Abadi. Raja Lik Iblis memberi penghormatan kepada Kaisar Abadi. Tepat saat Lin Ning Sam tengah berpikir, Raja Lik yang biasanya sombong berlutut dengan satu kaki di belakangnya dengan ekspresi saleh di wajahnya. Kupikir kau tak akan berlutut pada siapapun. Lin Ning Sam menoleh sedikit dan berkata dengan nada bercanda. Akan tetapi, Sang Raja Lik tiba-tiba mengabaikan pertanyaannya. Sang Kaisar Abadi mendarat di tanah, dan cahaya biru suci membentuk sesuatu seperti selimut di bawahnya, menghalangi debu untuknya. Dengan sayapnya, wanita cantik itu melompat ringan dan menyentuh tanah dengan kaki gioknya. 9 ekor rubah besar perlahan menyebar di belakangnya, masing-masing mengalir seperti api, berkilauan dengan kilau kristal, seolah-olah itu adalah galaksi yang turun dari langit. Dia sangat tinggi, tampaknya sekitar 2 meter. Jubah brokat mewah itu disulam dengan ukiran rumit, memantulkan cahaya redup. Wajahnya sungguh cantik dan mempesona, dengan alis yang indah, pangkal hidung yang tinggi, dan sudut bibirnya yang sedikit terangkat.
Dia memiliki sedikit aura dingin yang tampak seperti sebuah senyuman, dan ada sedikit cahaya ungu yang mempesona di pupil matanya. Siapa saja yang berani menatap matanya, ia akan langsung terkena ilusi dan membatu di tempat. Kami dengan hormat menyambut Kaisar Abadi dan penguasa rubah ekor 9. Setelah disembah oleh semua orang, Kaisar Abadi berubah wujud menjadi seorang pemuda. Dia melambaikan tangannya sambil tersenyum, tidak perlu bersikap sopan, semuanya berdiri. Ya, pada saat ini, Kaisar kedua suku iblis berdiri. Di mata mereka masing-masing, ada kekaguman dan rasa hormat terhadap Kaisar Abadi. Anda sebenarnya adalah Kaisar umat manusia. Kaisar Abadi tiba-tiba menatap Lin Ning. Ya, sungguh tamu yang langka. Aku tidak pernah menyangka bahwa Kaisar umat manusia akan datang ke jurang iblis 10.000 anggota badanku untuk berpartisipasi dalam malam karnaval. Kaisar Sueyin berwajah muram dan berkata dengan suara yang dalam, dia datang bukan untuk menjadi tamu, melainkan untuk menimbulkan masalah. Dia menceritakan seluruh tindakan Lin Ning, sambil menambahkan bahan bakar ke dalam api. Rubah ekor 9 Jiji Uli mensibir, kalian semua orang tua. Banyak dari kalian yang menindas seorang pemuda, dan kalian membiarkan dia menyita senjata ajaib kalian. Suaranya sangat menawan. Meskipun dia memarahi semua orang, banyak orang tampaknya menikmatinya. Keahliannya terlalu aneh. Meskipun dia memiliki kultivasi kaisar yang sempurna, keahlian yang dia kuasai dapat membuat kita semua menjadi sama seperti dia. Seorang kaisar iblis dengan cepat menjelaskan. Benar sekali, kalau dia tidak menggunakan teknik aneh ini, aku akan memenggal kepalanya. Di sampingnya, Li King mensibir dan berkata, pada awalnya, Lin tidak menggunakan teknik itu, jadi kamu tetap tidak bisa mengalahkannya. Kamu. Raja Iblis menunjuk ke arah Li King dengan ekspresi terdistorsi, apakah kau masih sekutu kami? Bagaimana kau bisa melakukan hal-hal seperti ini? Kaisar Abadi tersenyum tipis dan berkata, Raja Iblis Lin, bukankah kau dari ras iblis? Mengapa kau berbicara atas nama ras manusia? Raja Iblis merupakan nama asli dari Raja Lik. Apa kamu tidak takut kalau tuanmu akan memukulmu karena melakukan ini? Haha, aku ingat kamu sering dipukul olehnya saat kamu masih kecil. Sang Raja Lik memegang kepalanya dengan kedua tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, Paman Master, Anda tidak akan mengabaikan karakter saya. Saya hanya ingin berteman dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. Lebih menarik untuk belajar dari mereka. Sambil menoleh untuk melihat ke arah banyak setan, dia melanjutkan, lihatlah orang-orang tua ini, mereka semua merasa benar sendiri dan selalu suka menggunakan senioritas mereka untuk mencari alasan. Mereka yang tidak terlalu kuat pun suka mencari alasan. Adapun tuanku, dia mengkritikku beberapa waktu lalu, dan kemudian aku usir guru itu dari rumah. Raksasa, 6. Kamu masih di sini untuk mengusir gurumu. Bukankah seharusnya dia dikeluarkan dari sekte itu? Tidak, kamu harus dikeluarkan dari klan iblis. Itu hanya akan membawa rasa malu bagi ras iblis kita. Kaisar, manusia ini telah membunuh banyak saudara kita dan juga telah merampok senjata ajaib kita, Panji 10.000 jiwa. Anda harus mencari keadilan bagi kami. Tolong minta Kaisar Abadi untuk memberi kami keadilan. Tolong minta Kaisar Abadi untuk memberi kami keadilan. Melihat ekspresi marah dari orang banyak, Lin Ning Sam merasa kesal. Oke, kau membuatku terlihat seperti penjahat. Bukankah kalian semua bersekongkol untuk membunuhku? Sekarang Anda diperlakukan seperti korban. Jadi kedua suku iblismu dikepung oleh aku sendiri. Lin Ning Sam memegang bendera Kaisar Manusia di tangannya dan sangat berhati-hati. Dia tidak tahu dari mana Kaisar Abadi ini berasal dan mengapa dia begitu dihormati oleh ras iblis dan monster. Jika situasinya tidak tepat, segera kerahkan domain ilahi untuk membuat level kultivasi lawan jatuh. Wuxin, apakah ini orang-orang yang kau bawa? Mengapa mereka bersembunyi di kejauhan dan menonton? Kaisar Abadi tiba-tiba berbicara. Pada saat ini, sebuah batu besar di kejauhan tiba-tiba berubah menjadi wujud Mo Wuxin. Kutu kupret, ini semua salahmu. Ketika Kaisar Sueyin melihat Mo Wuxin, dia langsung marah besar. Dia berkata dengan wajah muram, jika kau tidak membawa manusia terkutuk ini, bagaimana harta karunku bisa diambil? Mo Wuxin menggaruk kepalanya, awalnya aku mengundangnya untuk menjadi tamuku, bagaimana mungkin aku menduga dia akan begitu kuat? Bagaimana mungkin aku tahu dia bisa mengambil semua senjata ajaibmu?
Bukankah kau dikenal sebagai peramal? Sekarang kau mengatakan padaku bahwa kau membuat kesalahan dalam perhitungan. Kaisar Darah-Darah membalas. Baiklah. Ji Jiuli tiba-tiba berteriak, kalian berdua telah bertengkar selama ribuan tahun, dan kalian masih bertengkar di depan orang luar. Sue Yin, jika kamu benar-benar mampu, pergilah dan ambil sendiri harta karun itu. Jika kalian tidak mau dan terus bertengkar, aku akan menghukum kalian dengan membagi pasukan kalian menjadi 5 kelompok untuk menjaga jurang iblis. Setelah dimarahi seperti ini, Kaisar Sue Yin langsung diam. Sambil terdiam, dia bahkan sempat membuat gerakan pura-pura seolah hendak menamparkan Mo Wuxin, namun akhirnya dia menarik kembali gerakannya. Ji Jiuli menatap Lin Ning Sam sambil tersenyum, 9 ekor di belakangnya bermekaran dengan indah, lalu dia melintas di hadapan orang lain. Aku ingin melihat lebih dekat apa yang dimiliki anak kecil sepertimu sehingga bisa membuat banyak kaisar besar terlihat sangat terhina. Saat orang itu mendekat, Lin Ning Sam tiba-tiba memalingkan wajahnya. Hanya karena Ji Jiuli terlalu menawan, tidak seperti tuannya dan kakak-kakak perempuannya yang cantik dan pandai membuat pil serta memiliki badan yang sempurna. Ji Jiuli memiliki wajah menggoda yang dapat membawa bencana bagi negara dan rakyatnya. Kalau saja dia terlihat di dunia luar, dia pasti akan dipanggil vixen oleh banyak orang. Bukan hanya itu saja, tingginya 2 meter, ramping dan berbadan proporsional, dengan lekuk badan berbentuk es yang menawan, dan pinggang sempurna yang bagaikan pedang mematikan. Ada apa? Kamu takut melihat adikmu? Ji Jiuli tersenyum dan berkata, apakah karena adikku tidak cantik? Atau kamu takut adikku akan memakanmu? Dia mengulurkan tangannya yang halus dan dengan lembut mengangkat dagu Lin Ning, tidak lupa mengedipkan mata padanya sambil berbicara. Kutu kupret, sang ratu menggunakan kekuatannya lagi. Siapakah yang dapat menolak tatapan mata wanita tercantik di ras iblis dan permaisuri tercantik? Para kaisar dari ras iblis dan monster sangat iri terhadap Lin Ning. Dialah orang pertama yang bisa membiarkan permaisuri mendekat. Anak itu benar-benar tidak berpengalaman. Dia sangat kaku. Beraninya kau mengatakan dia kaku, kenapa kau tidak melihat ke bawah pada dirimu sendiri? Oh, kukira dia yang kaku, tapi ternyata aku. Kalau begitu, tidak apa-apa. Melihat Lin Ning Sam tidak berbicara, Ji Jiuli terus meningkatkan kekuatannya. Adik laki-laki, apakah kamu berani bertaruh dengan adikmu? Jika kamu menang, semua harta yang baru saja kamu ambil akan menjadi milikmu, dan aku juga bisa menjanjikan satu hal kepadamu. Bagaimana dengan itu? Bagaimana dengan ini? Jika aku kalah darimu, aku bisa memberimu banyak hal yang kau inginkan. Melihat Lin Ning Sam tidak tergerak, Ji Jiuli sedikit tertegun. Pesonanya begitu hebat sehingga para kaisar di sekitarnya semua berdiri dan ingin melawannya satu lawan satu. Anda tidak tergerak oleh ini. Sepertinya aku tidak menginginkan apapun. Lin Ning Sam berkata sambil tersenyum, jika apa yang aku inginkan benar-benar ada, aku bisa mengambilnya sendiri. Jika tidak diberikan kepadaku, aku akan merampoknya. Ekspresi wajah Ji Jiuli berubah dan dia menoleh menatap Kaisar Abadi dengan ekspresi sedih di wajahnya, seperti anak kucing yang tidak bisa mendapatkan barang kesayangannya. Murid-muridnya berputar-putar, seolah-olah dia telah memikirkan suatu rencana. Ji Jiuli dengan lembut menaruh satu tangannya di bahu Lin Ning, dan tulang selangkanya yang putih tanpa cacat bergesekan dengan bahu Lin Ning. Dia menundukkan kepalanya dan berbisik di samping daun telinga Lin Ning, jika kamu menang, aku bersedia menjadi pembantumu, bagaimana? Kakak sudah hidup sekian tahun, pakaiannya banyak, posturnya juga banyak, tidak, pengetahuannya juga banyak. Jika aku menjadi seorang pelayan, aku akan melayani tuanku dengan nyaman. Mendengar ini, sedikit fluktuasi melintas di mata Lin Ning. Aku bertanya dalam hatiku, mungkinkah dia tahu cara membaca pikiran? Bagaimana kau tahu aku membutuhkan sekelompok pelayan yang cantik? Melihat ekspresi percaya diri Ji Jiuli, Lin Ning Sam menebak dalam hatinya, dia begitu percaya diri, dia pasti punya keyakinan bahwa dia akan menang. Kalau begitu, aku akan bermain beberapa permainan dengannya. Tidak masalah apakah dia seorang pembantu atau bukan. Saya hanya ingin bermain game dengan Ratu Rubah ekor 9 yang cantik. Baiklah, aku berjanji, Lin Ning Sam berkata sambil tersenyum. Setelah mendapat jawaban itu, Ji Jiuli tersenyum tipis, lalu kembali menatap Kaisar Abadi. Ku bilang dia akan bertaruh denganku, saudaraku, kau kalah lagi. Kaisar Abadi tampak tenang dan berkata dengan tenang,
menurutku, kaulah yang akan kalah nanti. Jika kau kalah, kakak tidak akan bisa membantumu. Haha, apakah saya akan kalah? Ji Jiuli berkata dengan nada menghina, kakak, selama bertahun-tahun ini, kapankah aku pernah kalah? Kaisar Abadi tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Bagaimana Anda ingin bertaruh? Lin Ning Sam bertanya, yang berdiri di seberangnya. Sangat sederhana, 9 ekor rubah menghilang dalam sekejap, dan akhirnya berubah menjadi 1 ekor berbulu putih salju. Ji Jiuli tersenyum dan berkata, tatap mataku, dan kamu akan tahu siapa yang menang atau kalah dalam 10 menit. Jika kamu menang, aku akan menepati janjiku. Jika kau kalah, kau harus tetap berada di jurang iblis 10.000 kaki selamanya. Ketika kata-kata ini diucapkan, para kaisar menjadi gempar. Sial, apakah permaisuri akan menggunakan trik itu lagi? Aku tidak berani menontonnya. Hei, nak, kamu masih terlalu muda. Kamu telah jatuh ke dalam perangkap. Jurus pamungkas sang ratu, tak seorang pun dapat bertahan hidup saat menatap matanya. Kau, bersiaplah untuk tetap berada di jurang iblis 10.000 kaki. Oh tidak, itu mahiatmu. Jiwamu akan segera menghilang. Para kaisar dari ras iblis dan monster tertawa terbahak-bahak, bahkan kaisar garis darah yang berwajah cemberut pun mengendurkan alisnya. Anak Lin, kamu seharusnya tidak bertaruh dengan permaisuri. Wajah Raja Li Qiao Junlin tampak serius, saat dia menggunakan kekuatannya, tatapan matanya lebih dari sekadar menggetarkan jiwa. Bahkan kaisar ras iblis kita akan ketakutan setelah menatap matanya. Kamu bingung. Yao Junlin menoleh menatap Ji Jiuli yang ada di seberangnya, namun sekilas saja dia mengalihkan pandangannya. Dia biasa menyebut dirinya sebagai anak jenius ras iblis, jenius nomor 1. Dia tidak menganggap serius banyak kaisar. Namun, jika dia bertemu Ji Jiuli, pemimpin klan rubah ekor 9 saat ini, yang dihormati sebagai permaisuri oleh semua iblis, dia hanya bisa menundukkan kepalanya dengan hormat. Dulu, Kaisar darah tiran dari klan iblis kita ingin bertarung dengan permaisuri, tetapi dia bahkan tidak sanggup menatapnya. Kata iblis Junlin tanpa daya. Kutu kupret, jangan beritahu siapapun tentang aib ras iblis. Itulah masa lalu kaisar yang memalukan. Para raja iblis berteriak, diam. Kau sudah mengatakannya dengan baik, jangan bicara lagi. Membatu, aku sangat menantikannya, Lin Ning Sam berkata sambil tersenyum. Mari kita mulai. Lin Ning Sam memandang Ji Jiuli. Ji Jiuli mengangguk sedikit, dan saat berikutnya, pupil mata yang menawan itu tiba-tiba memancarkan cahaya ungu yang mempesona. Ji Jiuli mengangkat kepalanya dan menatap Lin Ning. Matanya dalam, dan cahaya ungu mengandung hukum kuno. Jadi ini kemampuannya, Lin Ning Sam bergumam dalam hatinya. Saat keduanya saling memandang, kesadaran mereka memasuki dunia lain bersama-sama. Akibat kontak mata mereka mengubah Raja Iblis di sekitarnya menjadi batu. Oh tidak, dia menjadi lebih kuat lagi. Iblis Junlin berkeringat dingin, dan dengan cepat bersembunyi di belakang Kaisar Abadi. Paman Master, selamatkan aku. Film, ini warisan dari leluhurku. Kalau aku tidak mengerjakannya dengan benar, aku tidak akan meminta bayaran. Mantou, Mantou, Mantou Utara. Pada suatu sore yang cerah, Ji Jiuli terbangun oleh suara berisik. Dia berdiri di kota, memandangi gedung-gedung tinggi, memasuki dunia beradab modern dari dunia fantasi. Perasaan ini mirip dengan keterkejutan yang dirasakan Li Hongzhang saat pertama kali memasuki Amerika Serikat. Di mana aku? Ji Jiuli telah kehilangan ingatannya. Dia tidak tahu siapa dia atau di mana dia berada. Terdengar suara gemuruh terus-menerus di telinganya. Secara naluriah, Ji Jiuli membuat segel tangan dengan tangannya dan tatapannya muram. Dia mendongak dan melihat binatang berbaju besi yang tak terhitung jumlahnya berlarian tanpa henti di kedua sisi jalan, menimbulkan debu yang memenuhi udara. Apa ini? Mengapa orang-orang dipenjara di dalamnya? Apakah ini kandang terbaru? Mengapa tidak ada kuda di jalan? Bagaimana jika mereka sedang dalam perjalanan jauh? Saat Ji Jiuli tengah kebingungan, ia melihat seorang laki-laki melaju kencang melewatinya dengan sepeda motor. Pada saat yang sama, ketika orang-orang di sekitarnya melihat kecantikannya yang tak tertandingi, banyak dari mereka yang memandangnya dengan kagum. Di mana mereka melihat wanita seperti itu? Tidak, ini bukan lagi di alam manusia, ini lebih seperti peri yang tak tersentuh oleh dunia fana. Sangat, sangat cantik. Ya dewa,
Bagaimana mungkin ada wanita secantik itu di dunia? Dia terlihat sangat keren. Dia terlihat sangat keren dan acuh tak acuh. Saya khawatir saya tidak bisa bertanya kepada wanita cantik ini tentang WeChat-nya. Banyak orang merasakan aura kecantikan dingin yang terpancar dari Ji Jiuli, seolah berkata, menjauhlah. Mereka segera menyerah untuk mencari teman. Tentu saja, beberapa paparazzi, pencari bakat, ingin merekrut Ji Jiuli ke perusahaan seolah-olah mereka telah menemukan harta karun. Dengan temperamennya, jika dia dilatih dan dipromosikan dengan baik, dia mungkin bisa menjadi ratu di masa depan. Setelah dikelilingi orang banyak, melihat lampu yang berkedip-kedip, dan mendengar kata-kata asing seperti bintang, selebriti internet, dan ratu. Ji Jiuli merasa sangat aneh. Dia menundukkan kepalanya di antara kerumunan dan menemukan sepasang kaki ramping dan putih. Mengapa saya harus memakai sesuatu seperti ini? Bertahun-tahun kemudian, berita utama di situs web dan surat kabar utama semuanya tentang berita Ji Jiuli. Ji Jiuli mengenakan gaun cantik, berjalan di karpet merah, dan menyapa semua orang dengan ekspresi dingin. Meskipun penampilannya biasa saja, dia membuat banyak orang bersorak ketika dia muncul di panggung. Di acara perjamuan, Ji Jiuli memegang gelas anggur dengan ekspresi natural. Tiba-tiba, seorang pria jangkung dan tampan mengenakan tuxedo muncul di depannya dengan punggung menghadapnya. Suatu perasaan yang familiar tiba-tiba menghampiriku. Ji Jiuli melangkah maju untuk pertama kalinya dan menyapa pihak lainnya. Pria itu perlahan menoleh, mengambil gelas anggur dengan satu tangan, dan menatap Ji Jiuli sambil tersenyum. Tiba-tiba, suara tawa puas terdengar di telingaku, yang langsung mempercepat alur mimpiku. Gambar-gambarnya berkelebat, kemudian pecah. Ji Jiuli membuka matanya dan mendapati Lin Ning Sam berdiri di depannya. Ya, tepat di depan saya. Jika Anda mendekat satu langkah, jaraknya akan negatif. Kamu tersesat. Lin Ning Sam menoleh sedikit dan meniru Ji Jiuli, jadi, mulai hari ini, haruskah kamu memanggilku Lindy? Tetap, pemilik. Ji Jiuli, kenalkan padaku. Saat sadar kembali, Ji Jiuli merasakan wajahnya memerah, terutama saat Lin Ning Sam berbicara di telinganya tadi. Angin hangat yang dibawanya ketika dia berbicara membuat daun telinganya terasa gatal dan separuh badannya terasa sedikit mahtei rasa. Permaisuri kalah. Di belakang Kaisar Mahiat hidup, Sang Raja Lik menjulurkan kepalanya setelah mendengar suara itu. Junlin, berapa lama kamu akan bersembunyi di belakangku? Kaisar Abadi menundukkan kepalanya dan menatap Raja Iblis dengan wajah ramah. Paman Master, apakah permaisuri benar-benar kalah? Yao Junlin berdeham. Meskipun dia berharap Lin Ning Sam akan menang, bagaimanapun juga, ini adalah lawan yang dia kenali, tetapi setelah akhir ini, dia tidak bisa menerimanya. Pemimpin klan termuda dalam sejarah klan Rubah Ekor 9, permaisuri yang mampu menantang tahta kaisar dalam 500 tahun, benar-benar kalah. Raja Iblis begitu hadir sehingga semua orang menjadi mahtei rasa. Paman Master, apakah tingkat kultivasimu menurun akhir-akhir ini? Mengapa aku merasa tidak bisa melihat dengan jelas sekarang? Apakah karena aku baru saja terkena ilusi dan baru sekarang muncul? Mendengar ini, Kaisar Abadi dengan lembut menepuk kepala Raja Iblis Lin. Sebuah suara yang jelas terdengar. Kedengarannya seperti melon yang enak, dasar kepala semangka. Tapi kepalamu tidak bagus. Pihak lain hanya mengetuk pelan, tetapi bagaimanapun juga dia adalah Kaisar Abadi, dan ketukan ini membuat Yao Junlin bingung, dan seluruh badannya terhuyung-huyung. Setelah Yao Junlin menstabilkan badannya, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, sekarang aku bisa melihat dengan jelas. Aku hanya menganggapnya sebagai teman, tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Kaisar Abadi berkata sambil tersenyum, kamu tidak bisa mengalahkannya, dan itu akan sama dalam 10 tahun ke depan. Bagaimana jika aku berusaha lebih keras? Lalu, akan sama saja dalam 100 tahun berikutnya. Sang Raja Lik duduk di tanah. Maksudmu, setelah 100 tahun, aku masih punya harapan. Tidak, 100 tahun kemudian, kamu tidak akan bisa melihat punggungnya lagi. Kaisar Abadi tertawa. Sang Raja Lik roboh total, tergeletak di tanah dengan mata terpejam. Meski hanya mimpi, kesadaran Ji Jiuli telah sepenuhnya mengalami pembaptisan masyarakat modern, dan kenangan yang tak terhitung jumlahnya tertanam dalam benaknya. Dilihat dari dekat penampilan Lin Ning, entah dia adalah Ratu Ji Jiuli atau Permaisuri Ji Jiuli saat ini,
saat ini dia benar-benar terlihat seperti seorang gadis kecil yang baru mulai jatuh cinta. Ji Jiuli menutupi pipinya yang memerah dengan kedua tangannya yang seperti batu giok, menatap Lin Ning Sam dengan tatapan kosong, dengan berbagai pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya di dalam benaknya. Mengapa pesonaku membiarkanku memasuki dunia aneh itu? Mungkinkah dia berasal dari dunia itu? Jika itu benar, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan sebesar itu hanya dalam waktu belasan tahun? Keahlian Ji Jiuli, ilusi yang muncul saat melakukan sihir, adalah nyata, dan biasanya merupakan masa lalu yang disesali oleh pihak lain. Saat pihak lain merasa menyesal, permaisuri Ji Jiuli yang mempesona muncul dan sangat menarik perhatian pihak lain, bagaikan seorang pecundang yang mendapat bantuan Bai Yue Guang saat dia putus asa. Manfaatkan kelemahan lawan, tangkap lawan, dan terakhir buat lawan membatu. Di dunia itu, apakah dia benar-benar menikah denganku pada akhirnya? Ini semua salah kakakku. Kalau bukan karena suaranya, bagaimana mungkin aku bisa bangun? Dalam ilusi, Ratu Ji Jiuli bertemu Lin Ning. Pria tampan yang terpilih sebagai salah satu dari 10 wajah teratas di dunia bersama Daniel Wu dan semua pembaca kami. Mereka tertarik oleh pesona satu sama lain dan akhirnya jatuh cinta. Tapi sekarang setelah aku kalah taruhan, aku bisa menjadi pelayannya. Tunggu, pembantu. Ah, seharusnya aku tak punya kenangan itu, pengetahuan kutu kupret itu. Memikirkan beberapa hal di dunia modern, Ji Jiuli tiba-tiba tidak berani menatap Lin Ning Sam lagi. Jiuli, mengapa kamu tidak membantu mereka menyingkirkan pembatuan itu? Berapa lama kamu akan mengawasinya? Suara Kaisar Abadi tiba-tiba mencapai telinganya, membangunkan Ji Jiuli dari linglung. Melihat banyaknya kaisar yang membatu di sekitarnya, Ji Jiuli melambaikan tangannya dan menghilangkan membatu mereka di tempat. Apa yang terjadi tadi? Kenapa rasanya waktu sudah lama sekali berlalu? Sial, aku jadi takut menonton pertunjukan itu. Kemampuan permaisuri sudah jauh lebih baik. Setelah membatu dan melihat Lin Ning Sam lagi, banyak iblis langsung memikirkan hasilnya. Mereka tertawa dan berteriak, "Wah, apakah kau sudah merasakan kekuatan sang permaisuri? Jika kau menerima kekalahan, kau akan tetap berada di jurang iblis 10.000 kaki selamanya. Kembalikan harta kami, dan kemudian aku akan melahap bakatmu." Hehe, kalau ras iblis dan monster kita menyerap bakatmu, meski masing-masing dari kita hanya mendapat sedikit saja, itu akan sangat mempercepat kita. Mendengar perkataan iblis itu, sorot mata Ji Jiuli memancarkan dingin. Dia menamparkan dengan tangan kanannya, yang seketika melenyapkan Kaisar Iblis Abadi. Kaisar Abadi terbang mundur sejauh ratusan meter, menghancurkan semua pohon besar di sepanjang jalan, dan akhirnya menabrak batu, menghancurkannya berkeping-keping sebelum akhirnya berhenti. Maaf, kami seharusnya tidak bertindak sendiri. Dia kalah taruhan denganmu, jadi kaulah, sang ratu, yang harus melahapnya. Kaisar Abadi segera membungkuk dan meminta maaf. Ji Jiuli menatap semua orang dengan tatapan meremehkan, dan aura dominasi seorang permaisuri tiba-tiba terpancar darinya, menyebabkan semua orang bernapas dengan cepat. Mulai hari ini, Kaisar Lin adalah patriark klan Rubah Ekor 9. Suara Ji Jiuli tidak keras, tetapi menimbulkan gelombang besar dalam hati setiap iblis. Pemimpin klan Rubah Ekor 9. Mendengar kata-katanya, wajah iblis-iblis itu berubah drastis. Mereka tahu apa arti kalimat ini. Suku Rubah berekor 9 terlahir dengan kemampuan pesona yang kuat. Berdasarkan peraturan suku, siapapun yang berhasil memikat pemimpin suku akan menjadi pemimpin suku yang baru. Apakah permaisuri benar-benar kalah? Tidak mungkin. Permaisuri adalah orang terkuat dalam sejarah klan Rubah Ekor 9. Dia adalah kaisar. Bagaimana dia bisa kalah? Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Seorang kaisar klan Rubah berekor 9 membelalakan matanya, menatap Lin Ning Sam dengan tak percaya, dan bergumam. Jika permaisuri kalah, menurut aturan klan, bukankah dia akan menjadi pelayan? Aturan lain dari klan Rubah Ekor 9 adalah jika pemimpin klan yang baru adalah seorang pria, pemimpin klan wanita sebelumnya harus menjadi budaknya setelah dia turun tahta. Aturan ini telah ada sejak lahirnya klan Rubah Ekor 9. Tujuan awalnya adalah untuk memotivasi Rubah berekor 9 jantan di suku tersebut agar menjadi lebih kuat, tetapi, Rubah berekor 9 jantan memiliki kekuatan yang buruk dan daya tarik yang sangat rendah. Mereka sering diganggu oleh wanita-wanita di suku tersebut dan dipaksa melakukan hal-hal kasar.
Agar para lelaki di suku itu tidak mau merendahkan diri dan berlaku seperti guguk, pemimpin suku itu tidak punya pilihan lain selain menggunakan cara ini. Akan tetapi, dari zaman dahulu hingga sekarang, semua pemimpin klan adalah wanita, dan aturan ini tidak pernah dilanggar. Tidakkah kau akan berlutut dan memberi hormat kepada pemimpin klan? Ji Jiuli menatap orang-orang sukunya dengan jijik. Raja rubah berekor 9 itu berlutut dan memberi hormat pada Lin Ning. Melihat pemandangan ini, wajah Kaisar Sueyin tiba-tiba jatuh. Dia terduduk lemas di tanah, bergumam, semuanya sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Aku tidak bisa mendapatkan kembali senjata ajaibku. Sedikit lagi, dan senjata ajaibku akan menjadi panji 10.000 jiwa tingkat Kaisar. Sedikit lagi. Dia mengerti bahwa dengan janji Kaisar Abadi dan Ji Jiuli, Lin Ning Sam tidak akan mengembalikan harta itu kepada pemilik aslinya. Tidak seorang pun berani menyentuh Lin Ning Sam lagi. Semuanya, malam karnaval iblis telah tiba. Bisakah kita memulainya sekarang? Kaisar Abadi memperkirakan waktunya dan menoleh ke arah Lin Ning. Kaisar Lin, apakah Anda ingin datang dan mendengarkan? Tidak, aku tidak tertarik dengan hal ini. Aku butuh bantuanmu untuk hal lain, kata Lin Ning. Katakan saja, kata Kaisar Abadi. Lin Ning Sam seperti bandit yang sedang merampok, dan berkata sambil tersenyum, aku di sini bukan untuk mengambil panji 10.000 jiwa mereka. Tetapi saya ingin menghilangkan 3 hal. 3 yang mana? Yang pertama adalah rumput pemecah jiwa, yang kedua adalah tulang pemecah gunung harimau putih, dan yang ketiga adalah salah satu tulang dewamu. Lancang, berani, bocah tak tahu malu, tahukah kau betapa berharganya hal-hal yang kau bicarakan bagi klan iblis kita? Setelah mendengar apa yang dikatakan Lin Ning Sam tentang 3 harta karun, banyak kaisar iblis menjadi murka, dan aura pembunuh mereka memadat menjadi substansi. Bahkan kaisar garis darah yang berwajah cemberut tertawa terbahak-bahak karena marah setelah mendengar apa yang dikatakan Lin Ning. Dia menutupi wajahnya dan mensibir, wah, tahukah kau betapa berharganya 2 hal lainnya yang kau sebutkan, kecuali tulang gunung patah harimau putih, bagi ras iblis kita. Bagaimana kami bisa memberikan tulang-tulang suci Kaisar Abadi kami kepadamu dengan begitu mudah? Bagaimana kalau kau pisahkan semua tulangmu, lalu kami akan memberimu tulang dewa? Kaisar Sueyin berhenti sejenak dan melanjutkan, lagi pula, rumput pemecah jiwa di jurang iblis 10.000 kaki kita akan memakan waktu 10.000 tahun untuk tumbuh. Ini adalah harta karun paling berharga dari klan iblis kita. Hanya Kaisar yang akan segera meninggal dan telah memberikan kontribusi besar bagi klan iblis kita yang memiliki kesempatan untuk mengambilnya. Kaisar Sueyin menatap Lin Ning Sam dan mensibir, apakah menurutmu kamu layak? Tidak, sobat, begitu kau datang, kau mengambil semua panji 10.000 jiwa kami. Sekarang sang permaisuri telah ditangkap lagi. Apakah kamu belum puas? Apakah kamu lubang hitam, ingin menelan semuanya? Bagaimana kalau begini, kami serahkan semua iblis itu kepadamu. Seorang kaisar klan iblis berkata dengan wajah muram, klan iblis kita tidak memiliki tulang gunung harimau putih. Kamu harus meminta tulang itu kepada klan iblis. Para iblis meminta Lin Ning Sam untuk memintanya pada para monster. Aku tidak bisa memberimu rumput pemecah jiwa dan tulang ilahi. Sedangkan tulang pemecah gunung harimau putih, itu benar-benar harta karun ras iblis. Kau bisa memintanya kepada mereka. Ada kilatan cahaya di tangan kanannya, dan wajah Lin Ning Sam tiba-tiba menjadi gelap. Ketiga harta ini sangat berguna bagiku. Aku hanya meminjamnya darimu. Aku bisa menebusnya dengan hal-hal lain. Jika kau menginginkan senjata ajaib tingkat kaisar, itu juga tidak masalah. Mendengar ini, Kaisar Sueyin melambaikan tangannya dan berkata, pergi, pergi, pergi. Jika kamu memiliki senjata sihir tingkat kaisar, bagaimana mungkin kamu bisa menipuku untuk mendapatkan senjata sihir tingkat kaisar semu? Lupakan saja, orang-orang di sekelilingnya pun ikut berseru. Benar sekali, kalau bicara soal nilai ketiga harta karun ini, bahkan salah satu senjata sihir tingkat kaisarmu tidak akan bisa menandinginya. Kau butuh setidaknya 2. Apakah kamu punya sebanyak itu? Saat Ji Jiuli merasakan kemarahan Lin Ning, pupil matanya yang ungu tiba-tiba memancarkan cahaya terang, membuat kebanyakan orang di tempat itu ketakutan. Permaisuri, apakah Anda akan membantunya? Kata Kaisar garis darah dengan marah dan wajah gelap. Ji Jiuli melambaikan tangannya, dan seorang pria kuat dari klan rubah ekor 9 tiba-tiba muncul.
Kaisar Lin sekarang adalah patriark klanku, dan aku harus mematuhinya. Apa yang dia inginkan adalah apa yang diinginkan klan rubah ekor 9 kita. Dia ingin membunuhmu, dan kita tidak bisa menentang idenya. Di sisi berlawanan, Kaisar Abadi tersenyum, dan tangan kanannya tiba-tiba berubah menjadi sayap besar. Saat cahaya suci biru jatuh, mereka yang membatu langsung terbebas. Malam karnaval tahun ini ditakdirkan untuk ditunda. Kaisar Abadi menghela nafas dan berkata, "Kaisar Lin, aku bersedia memberimu apapun yang kau inginkan. Namun, aku butuh bantuanmu untuk memverifikasi satu hal. Jika hasilnya memuaskanku, aku akan memberimu tulang suci itu." Lin Ning Sam berkata dengan suara yang dalam, "Apakah kamu puas dengan hasilnya? Bagaimana jika saya menghabiskannya dan Anda bilang Anda tidak puas? Lagi pula, apakah Anda puas atau tidak, itu terserah Anda untuk memutuskan." Seorang kaisar iblis berteriak, "Dasar bocah kurang ajar, bagaimana mungkin Kaisar Abadi kita adalah orang seperti itu?" Kaisar Abadi menekan tangannya ke bawah, memberi isyarat agar diam. "Tentu saja aku akan memberimu apa yang pantas kamu dapatkan. Namun, pertama-tama izinkan saya menjelaskan bahwa tulang suci saya penuh dengan kekuatan magis dan memiliki spiritualitas. Jika kamu mengambilnya kembali dan kamu ditolak olehnya, itu tidak ada hubungannya denganku." Lin Ning Sam berkata, "Itu kesepakatan. Pengecualian. Kerohanian. Saya tidak menggunakannya untuk merakitnya di badan saya. Setelah mendapatkan semua herbal, langsung saja kita haluskan. Ikuti saja aku." Kaisar Abadi berjalan perlahan sambil meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan semua orang mengikutinya dari belakang. Dia membawa Lin Ning Sam ke dalam kehancuran. Ada patung besar di keempat penjuru, timur, selatan, barat dan utara. Meskipun mereka patung, mereka memancarkan sihir yang mengerikan. Lin Ning Sam dengan hati-hati merasakan kekuatan sihir dan menemukan bahwa kekuatannya bahkan lebih kuat dari Kaisar Garis Darah. Itu hanya sebuah patung, bisakah ia memiliki kekuatan sebesar itu? Lin Ning Sam terkejut dan berkata, "Jika itu adalah badan asli, bukankah itu akan jauh melampaui jangkauan Kaisar?" Di tengah reruntuhan, ada permata heksagonal ungu yang melayang di udara. Kaisar Abadi berhenti dan memberi hormat terlebih dahulu, diikuti oleh para iblis di belakangnya yang juga memberi hormat. Dia menatap Lin Ning Sam dan berkata, "Keempat patung ini adalah 4 leluhur kuno klan kita. Berkat mereka, klan kita bisa maju hingga hari ini." Baru ketika dia tiba di sini, Kaisar Abadi mengemukakan gagasan yang ingin dia verifikasi. Ternyata karena Kaisar Abadi mengetahui bahwa Lin Ning Sam mendarat di jurang iblis dari ketinggian dan tidak terpengaruh oleh energi iblis, ia curiga bahwa Lin Ning Sam mungkin memiliki hubungan dengan iblis. Kaisar Abadi meminta Lin Ning Sam untuk datang ke sisi batu jurang iblis dan berkata, "Benda ini disebut batu jurang iblis. Jurang iblis 10.000 meter tercipta karena batu ini. Kekuatannya jauh melampaui imajinasi kita. Mereka yang bukan rasku tidak dapat memperoleh kekuatannya. Apakah Anda ingin mencoba?" Setelah kata-kata itu keluar, wajah Kaisar Sueyin tampak serius, dan suaranya serak, "Kaisar, apakah menurutmu dia anggota klan iblis kita?" Kaisar Abadi mengangguk sedikit, "Mungkin. Tentu saja, jika Kaisar Lin bukan dari klan iblis kita, aku akan memenuhi janjiku setelah ujian." Menatap batu jurang iblis di depannya, Lin Ning Sam menggerakkan telinganya dan sepertinya mendengar bisikan kuno. "Bukankah itu hanya sekadar mengangkat tangan? Oke." Lin Ning Sam melangkah maju dan meletakkan tangannya di sana tanpa ragu-ragu. Momen berikutnya, di reruntuhan, formasi yang telah tersembunyi selama puluhan ribu tahun tiba-tiba terbangun dan keempat patung itu tampak menjadi hidup. Mereka bergerak perlahan-lahan, mata mereka semua memandang ke arah Lin Ning. Bagaimana ini mungkin? Perubahan yang mendadak itu membuat para iblis saling berpandangan dengan bingung. Sekalipun kamu adalah Kaisar Abadi, kamu tidak akan bisa menghidupkan patung-patung ini. Bagaimana dia bisa punya energi sebanyak itu? Energi iblis yang paling murni di dunia melonjak liar di batu jurang iblis, dan kemudian terus-menerus berkumpul pada Lin Ning. Teknik melahap langit iblis, aktifkan. Dengan gemuruh keras di dalam hatinya, Lin Ning Sam segera mulai melatih keterampilan sihirnya, dan melalui pengoperasian keterampilan sihir, dia menyerap semua energi jahat ke dalam badannya. Batu jurang iblis benar-benar menyalurkan energi iblis kepadanya. Apakah ini gila? Apakah dunia ini gila? Ini manusia terkutuk.
Auranya tiba-tiba menjadi sangat kuat. Berapa banyak kekuatan sihir yang diserapnya. Badan Kaisar Garis Darah bergerak, kakinya sedikit tidak stabil, wajahnya dipenuhi keterkejutan, dan dia terus bergumam, jelas tidak dapat mempercayai kenyataan ini. Tidak mungkin, dia hanya manusia, bagaimana mungkin dia bisa diberkati oleh batu jurang iblis? Dia telah menyerap kekuatan sihir selama 3 menit. Bahkan aku hanya bisa bertahan 2,5 menit. Melihat Lin Ning Sam masih menyerap kekuatan sihir, Kaisar Sueyin merasa seolah-olah langit runtuh. Kaisar abadi, dia telah melampaui waktumu. Dia masih mengisap. Suara retakan terdengar di dalam badan Lin Ning. Selamat kepada tuan rumah, kultivasi Anda telah meningkat. Alam saat ini, Kaisar abadi. Saat Lin Ning Sam berhasil menjadi Kaisar abadi, kekuatan sihir yang ditransmisikan oleh batu jurang iblis tidak hanya tidak berkurang, tetapi malah bertambah cepat. Semua Kaisar Agung klan iblis Mahtei rasa. Tahap awal Kaisar abadi. Tahap tengah Kaisar abadi. Tahap akhir Kaisar abadi. Kaisar abadi itu sempurna. Baru setelah Lin Ning Sam mencapai kesempurnaan Kaisar abadi, batu jurang iblis mulai melambat. Di sekelilingnya, para Kaisar, Kaisar abadi, dan Kaisar Agung, baik ras iblis maupun monster, berdiri terpaku di tempat, seakan membeku setelah merasakan napas Lin Ning. Setelah waktu yang lama, suara orang banyak terdengar silih berganti, bagaikan gemuruh guntur. Kamu sudah mencapai kesempurnaan Kaisar abadi. Sial, kecepatan peningkatanmu hanya dalam 1 jam lebih cepat dari kecepatanku dalam 3000 tahun. Aku tidak akan berlatih lagi. Hati Daoku sudah hancur. Bagaimana mungkin anak ini bisa membuat lompatan besar dengan datang ke sini? Kami adalah iblis murni. Dia adalah manusia, bahkan bukan campuran iblis dan manusia. Kaisar Darah-Darah telah kehilangan kesadaran. Dia duduk di tanah sambil menggaruk kepalanya dengan kedua tangannya. Anak ini, kalau dia terus menyebalkan seperti ini, bukankah dalam beberapa hari lagi dia akan sejajar denganku? Kak, beli cheat ini di mana? Pinjamin ke aku sebentar. Jijiuli berdiri di samping Kaisar abadi dan bertanya dengan heran, saudaraku, apakah dia benar-benar iblis? Kaisar abadi menggelengkan kepalanya dan mendesah, aku tidak yakin lagi. Apakah iblis memiliki kecepatan kultivasi yang demikian cepat? Atau mungkin Lin Ning Sam adalah pemilik batu jurang iblis ini? Kekuatan sihir yang diberikan batu iblis ini kepada Lin Ning Sam lebih besar dari kekuatan sihir yang diberikan kepada seluruh klan iblis dalam setahun digabungkan. Dia berkembang terlalu cepat, tidak ada kemajuan pesat lagi. Jika dia terus seperti ini, saya khawatir wilayah kekuasaannya akan tidak stabil dan kemampuannya tidak akan sebanding dengan dirinya. Kaisar abadi memikirkannya, lalu menghentikan Lin Ning. Selamat, kamu lulus. Ekspresi wajah Kaisar abadi tampak agak jelek, dan dia bukan lagi pemuda yang tersenyum. Pada saat yang sama, selamat karena telah menjadi Kaisar abadi. Dengan kondisimu saat ini, kamu bisa menjadi Kaisar setelah beberapa tahun lagi. Setelah berkata demikian, Kaisar abadi merentangkan tangannya dan memberikan rumput pemecah jiwa kepada Lin Ning. Itu adalah tanaman yang tingginya setidaknya 3 kaki, dengan badan berwarna tinta aneh, seolah-olah dapat melahap semua cahaya kehidupan. Pohon itu tidak berdaun, tetapi puluhan batang rumput setipis sutra laba-laba bergerak pelan dalam kegelapan, dan cairan lavender misterius dapat terlihat samar-samar mengalir di dalamnya. Garis-garis abu-abu dan putih bersilangan di permukaan batang rumput, dan dari kejauhan tampak seperti meridian pada kulit mahiyat. Mawar hitam yang memancarkan cahaya redup mekar di atas rumput, dengan gumpalan kabut hitam melilit pada kelopaknya, menggambarkan bayangan jiwa yang terdistorsi dalam kehampaan. Melalui kabut beracun yang mengepul, samar-samar orang dapat melihat pola aneh seukuran telapak tangan di seluruh batang rumput ramping. Tanda-tanda yang terdistorsi ini berkedip-kedip tertiup angin dingin, dan orang bahkan bisa mendengar samar-samar suara lengkingan yang keluar dari tanda-tanda itu. Tiba-tiba hembusan angin dingin bertiup, dan kabut hitam di permukaan kelopak rumput pemecah jiwa tiba-tiba mengembun menjadi garis samar wajah manusia. Bayangan itu membuka mulutnya yang besar seperti lubang hitam, menjerit pelan, lalu menghilang menjadi titik-titik cahaya hitam. Benda ini adalah rumput pemecah jiwa, dan hanya satu tanaman yang muncul setiap 10.000 tahun. Kaisar abadi bertanya dengan bingung, kamu menginginkan rumput pemecah jiwa karena Kaisar akan segera meninggal dan perlu menggunakannya.
Lin Ning Sam menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, saya hanya ingin menggunakannya untuk membuat pil. Kakak perempuan saya terluka dan membutuhkan obat semacam ini untuk penyembuhan. Ngomong-ngomong, tulang sucimu juga merupakan salah satu bahan obat. Ketika kata-kata ini diucapkan, semua orang terkejut. Kutu kupret, ramuan macam apa yang akan kau buat hingga membutuhkan benda yang sangat berharga seperti itu? Kakak senior terluka, istriku terluka dan tidak bisa minum pil berharga seperti itu, kan? Artinya, kamu tidak ingin menukar rumput pemecah jiwa, tulang ilahi, atau senjata kaisar. Jika kamu tidak mendengarkanku, kamu masih bisa mendapatkan lebih banyak. Jika kamu tidak memiliki ini, kamu harus menunggu 10.000 tahun. Seperti apa rupa kakak perempuanmu? Apakah dia lebih cantik dari permaisuri? Ketika Ji Jiuli mendengar Lin Ning Sam bersusah payah meminum obat untuk menyembuhkan kakak perempuannya, bibir merah menyalanya tak kuasa menahan diri untuk tidak mensibir. Dia berpikir dalam hati, aku ingin melihat seperti apa rupa kakak perempuan guru itu. Dia bisa membuat guru itu datang ke jurang iblis 10.000 anggota badan untuk melakukan banyak hal. Tidak, jangan terlalu banyak berpikir. Aku mungkin pembantunya, tapi aku adalah penguasa rubah ekor 9. Kaisar abadi terkejut bahwa ini adalah satu-satunya alasan. Namun, tanpa berpikir terlalu banyak, dia mengeluarkan tulang dewa abadi dari tas Qiankunnya. Tulang dewa sebening kristal ini hanya sepanjang 2 kaki, tetapi memancarkan kekuatan kekaisaran yang mengerikan. Cahaya biru tua muncul di atas tulang-tulang itu. Kilauan cemerlang mengalir di atasnya bagai aliran emas. Tekstur di permukaannya sangat misterius, dan setelah diamati lebih dekat tampaknya mengandung aturan dasar yang tak terhitung jumlahnya. Cahaya yang dipancarkannya tampaknya mampu menyembuhkan semua rasa sakit di dunia. Kaisar abadi berkata perlahan, aku akan melahirkan tulang dewa baru setiap 1000 tahun. Ini untukmu. Tulang dewa spiritual ini jatuh ke tangan Lin Ning, dan tanpa diduga, tulang itu tidak menolak dan terbang. Sepertinya itu memang ditujukan untukmu, kata Kaisar abadi sambil tersenyum. Terima kasih, Yang Mulia. Lin Ning Sam mengepalkan tangannya tanda terima kasih. Pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Batu jurang iblis yang tergantung tiba-tiba terbang ke arah Lin Ning, seolah ingin mengikutinya. Ini, Kaisar abadi menelan ludahnya, bahasa iblis kuno. Dia mendengar suara yang datang dari batu iblis dan menatap Lin Ning Sam dengan heran. Kemudian dia meraih lengan Lin Ning Sam dan memeriksanya dengan saksama, mengapa kamu tidak memiliki totem dewa iblis kuno di tanganmu, tetapi kamu dapat membuat batu iblis ini mengikutimu? Warisan apa yang kamu terima? Atau apakah darah dewa iblis kuno mengalir di badanmu? Kaisar darah-darah, yang awalnya tergeletak di tanah, melompat dan datang untuk memeriksa lengan Lin Ning. Aneh sekali, kau tidak memiliki totem dewa iblis kuno. Apakah kau benar-benar memiliki darah dewa iblis kuno? Lin Ning, yang memiliki warisan dunia, tahu bahwa iblis dan dewa iblis kuno saling terkait erat. Jika dijelaskan secara lebih luas, dewa iblis kuno merupakan nenek moyang para iblis masa kini. Melihat ekspresi Kaisar darah-darah dan berpikir tentang bagaimana dia terus memanggilnya bocah, Lin Ning Sam berkata, mungkin aku benar-benar menguras darah mereka. Bagaimana kalau kau memanggilku leluhur? Cubit kudanya, Kaisar Sueyin berkata dengan marah. Kaisar abadi mengulurkan tangannya, menekan Kaisar darah yang marah, lalu mengeluarkan sebuah token dan menyerahkannya kepada Lin Ning. Menurut aturan ras iblis, seorang pembudidaya iblis yang memiliki darah dewa iblis kuno harus menjadi Raja Iblis. Kamu bukan anggota klan iblis, dan kamu tidak memiliki totem, tetapi menurut aturan, aku dapat memberimu perintah Raja Iblis. Selama kau tidak melakukan apapun untuk membunuh iblis, kami dapat dikerahkan sesuai keinginanmu. Kaisar darah-darah berkata dengan suara yang dalam, Kaisar, tidak. Dia tidak memiliki totem, dan mungkin dia tidak memiliki darah dewa iblis kuno di badannya. Ikuti aturan. Kaisar abadi berkata dengan suara yang dalam, dia telah dikenali oleh batu jurang iblis, jadi dia harus diberi perintah Raja Iblis. Kita, ras iblis, harus mematuhi aturan. Jika aku tidak memberikan perintah kepada Raja Iblis, apakah dia akan mengambil batu jurang iblis? Kaisar Sueyin menatap Lin Ning Sam dengan tajam dan berkata, Nak, kau boleh membawa perintah Raja Iblis, tapi kau tidak boleh membawa batu jurang iblis ini.
Setidaknya tinggalkan beberapa harta untuk kami para iblis. Lin Ning Sam mengangkat bahu, tentu saja. Dengan perintah Raja Iblis ini, bisakah aku benar-benar mengirimmu? Tentu saja, premisnya adalah Anda tidak dapat menyakiti iblis. Lin Ning Sam memikirkannya dan berkata sambil tersenyum, tentu saja, saya akan membutuhkan bantuan Anda dalam beberapa hari. Ada apa? Kaisar Abadi merasa bingung. Memutuskan pertunangan. Perjanjian 3 tahun. Kalian diputus kontraknya 3 tahun lalu. Anda ingin kami membantu Anda. Hahaha. Ketika semua orang mendengar bahwa Lin Ning Sam memiliki perjanjian 3 tahun, mereka tidak menyangka bahwa dia benar-benar diputuskan. Hahaha, hebat sekali orang yang satu itu, beraninya membatalkan pertunangan, hahaha. Wajah Lin Ning Sam menjadi gelap. Saya tegaskan lagi, saya yang berinisiatif membatalkan pertunangan, bukan karena terpaksa. Kaisar Sueyin yang awalnya merajuk, tertawa terbahak-bahak setelah mendengar pertunangan Lin Ning Sam dibatalkan. Haha, aku tidak menyangka kau punya masa lalu seperti itu. Sekuat apapun dirimu, kau tetap tidak bisa mendapatkan gadis yang kau cintai. Di samping itu, setelah mendengar tentang masa lalu Lin Ning, mata Ji Jiuli berkilat dengan niat membunuh. Tuan, apakah Anda membutuhkan saya untuk membantu Anda menghancurkan seluruh sekte Xuanming? Lin Ning Sam terkejut, lalu buru-buru menghibur Ji Jiuli dengan berkata, ini masalah kecil, jangan marah. Pada waktu itu, kultivasiku telah hilang, dan aku tidak memiliki kultivasi yang tersisa. Terlebih lagi, itu adalah kehidupan Lin Ning Sam sebelumnya. Apa hubungannya dengan saya, seorang penjelajah waktu? Saya hanya membantu memenuhi perjanjian 3 tahun ini. Ketika kata-kata ini diucapkan, semua orang memandangnya dengan heran. Semua budidaya telah hilang. Kaisar Lin, apakah kamu mengatakan bahwa kamu tidak berkultivasi 3 tahun lalu, dan kamu mulai berlatih lagi, dan sekarang kamu adalah Kaisar Abadi yang sempurna? Mengesampingkan energi iblis yang baru saja kau serap, butuh berapa tahun bagimu untuk mencapai kesempurnaan Kaisar Agung sebelum kau datang ke sini? Para kaisar kedua ras iblis tidak bisa lagi tertawa. Dengan kecepatan seperti ini, aku akan memakanmu. Yao Junlin menelan ludahnya, dengan ekspresi terkejut di wajahnya, dan berpikir dalam hati, sebagai seorang pemuda berbakat dari ras iblis, kupikir 100 tahun di alam kaisar adalah yang tercepat. Hari itu, aku bertemu Kaisar Lin. Aku melihat bahwa dia baru berusia 18 tahun, tetapi dia sudah menjadi kaisar yang sempurna. Aku pikir itu adalah batas dunia. Sekarang Anda bilang pada saya, Anda baru berpraktik selama 3 tahun. Berhenti. Lin Ning Sam mengangkat tangannya dan berkata perlahan, saya tidak berkultivasi 7 hari yang lalu. Jika dihitung-hitung, ini bahkan belum 7 hari. Pada saat ini, jurang iblis 10.000 meter terdiam sepenuhnya. Melihat ekspresi terkejut semua orang, Lin Ning Sam mengangkat bahu. Apakah ini suatu lebihan? Kecepatan ini hanya rata-rata. Lin Ning Sam memikirkannya dan menyadari bahwa sebelum dia melakukan perjalanan melintasi waktu, dia telah bertemu dengan seorang pria bernama Huo Lin Fei. Pria yang seksi. 3 hari di timur, 3 hari di barat. Beri dia 7 hari dan dia akan mampu lulus level itu. Permaisuri, kau belum membuatku benar-benar membatu. Seorang kaisar iblis bertanya dengan heran, mengapa aku masih merasa bingung? Saya juga merasa masih ketakutan. Apakah ini sesuatu yang bisa dikatakan manusia? Dari 0 hingga menjadi kaisar abadi dalam 7 hari. Mengabaikan keterkejutan pihak lain, Lin Ning Sam menatap kaisar iblis sambil tersenyum. Kudengar kalian para iblis memiliki tulang pemecah gunung harimau putih. Bagaimana kalau memberiku satu? Tidak, Yao Wuhui berkata dengan suara yang dalam, kita benar-benar tidak punya apa-apa lagi. Kaisar, jangan seperti ini. Lin Ning Sam tersenyum dan berkata, saya dapat bertukar hal lain dengan Anda. Yao Wuhui merentangkan tangannya dan berkata, aku benar-benar tidak punya lagi. Tuan Harimau telah tertidur. Terakhir kali, dia menukar tulangnya yang patah dengan paviliun pengecoran untuk mendapatkan senjata sihir tingkat kaisar dan 2 senjata sihir tingkat kuasi kaisar. Meskipun kaisar iblis kuat, ia juga menginginkan senjata sihir setingkat kaisar untuk menonjolkan statusnya. Terlebih lagi, dengan berkah senjata ajaib, efektivitas tempur akan menjadi lebih kuat.
Meskipun dunia kultivasi mengatakan bahwa jika Anda tidak memiliki wanita di hati Anda secara alami akan menjadi dewa ketika Anda menghunus pedang. Tetapi, wanita kaya itu dapat membelikanmu pedang yang lebih baik sehingga kamu dapat menghunus pedang dengan lebih cepat dan lebih kuat. Siapa yang akan menolak senjata suci tingkat kekaisaran? Yao Wuhui berkata perlahan, mengapa kamu tidak pergi ke paviliun pengecoran dan membuat keributan dan mengambilnya dari mereka? Lin Ningsam menyesal, seharusnya kau memberitahuku lebih awal bahwa kau bisa menukar senjata ajaib itu dengan harta karun. Senjata ajaib apapun yang kau inginkan, aku bisa membuatnya untukmu. Kaisar Suein mengeluh, mudah untuk mengatakannya, seolah-olah senjata ajaib tingkat kaisar adalah sesuatu yang biasa di jalan. Begitu kata-kata itu diucapkan, seseorang langsung menyetujuinya. Benar sekali, bahkan jika semua orang tua di paviliun pengecoran mengumpulkan kekuatan mereka, mungkin perlu beberapa tahun lagi sebelum senjata ajaib tingkat kaisar muncul. Jika tulang gunung patah milik Tiger Lord tidak terlalu berharga, apakah menurutmu Foundry Pavilion akan menukarnya? Lin Ningsam mengangkat bahu, aku adalah seorang penyihir tingkat kaisar. Jika kamu mau, aku bisa melakukannya dengan mudah. Aku tidak berpura-pura lagi, aku akan jujur. Kaisar Darah-Darah merentangkan tangannya dan berkata, jangan khawatir apakah kamu seorang penyihir tingkat kaisar atau bukan. Kembalikan senjata ajaibku dulu. Lin Ningsam melangkah mundur, tidak mungkin. Aku mendapatkannya dengan kemampuanku sendiri, mengapa aku harus mengembalikannya kepadamu? Bukankah kamu seorang pemalsu tingkat kaisar? Satu hal pada satu waktu. Karena suku iblis tidak memiliki tulang gunung pemecah harimau putih, Lin Ningsam tidak tinggal lebih lama lagi setelah mendapatkan dua bahan obat utama. Dia menolak undangan Kaisar Abadi dan tidak berpartisipasi dalam karnaval malam iblis. Di luar gunung pemecah jiwa, Mo Yan berjongkok di tanah dengan bosan, sambil menggambar lingkaran dengan dahan. Sebagai pengawal pribadi Kaisar Abadi, dia sudah tahu sebelumnya apa yang akan diajarkan Kaisar. Membosankan, membosankan. Sangat membosankan menghabiskan begitu banyak hari berjongkok di sini setiap tahun. Selain manusia aneh dan kuat Lindi itu, mengapa kaisar manusia lainnya tidak datang ke sini untuk menimbulkan masalah? Jika seorang kaisar manusia mencoba memaksa masuk ke gunung pemecah jiwa, dia masih bisa melawannya dan menghilangkan rasa lelahnya. Tiba-tiba, aku merasakan aura mengerikan datang dari belakangku. Mo Yan menoleh dan pupil matanya tiba-tiba mengecil, seolah-olah dia melihat hantu. Bagaimana kamu bisa berkembang begitu pesat? Mo Yan sangat terkejut, bukankah kamu adalah Kaisar Agung sempurna setengah hari yang lalu? Bagaimana mungkin Kaisar Abadi telah mencapai kesempurnaan sekarang? Atau kamu yang menyamar sebelumnya? Mungkinkah untuk membudidayakannya secepat itu? Saya melihat ada seseorang di belakang Lin Ningsam dan ternyata itu adalah permaisuri. Mo Yan segera memberi hormat permaisuri. Tidak perlu bersikap sopan begitu. Ekspresi Ji Jiuli dingin. Tuan, apakah Anda akan pergi ke paviliun pengecoran untuk membuat keributan besar? Ji Jiuli bertanya. Lin Ningsam tampak serius dan berkata, saya harap orang-orang di paviliun pengecoran belum memperbaiki tulang yang patah itu. Akan segera berangkat. Suara sistem itu tiba-tiba datang dari pikiranku. Selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan pencapaian perjalanan ke jurang iblis. Hadiah sedang didistribusikan. Selamat kepada tuan rumah karena memperoleh tunggangan alam Kaisar Abadi, Naga Iblis 9 Jurang. Gunung telah didistribusikan ke ruang sistem, dan tuan rumah dapat memanggilnya kapan saja. Mendengarkan suara sistem, Lin Ningsam diam-diam mengacungkan jempol pada sistem itu. Aku tidak menerima pengikut. Dengan Ji Jiuli, sang permaisuri dengan kecantikan tiada taraf, sebagai seorang pembantu, tidak ada kekurangan pembantu untuk saat ini. Bagaimana Anda tahu saya butuh tunggangan? Ini memang sistem yang paling saya banggakan. Rubah ekor 9 yang besar itu tiba-tiba berdiri dan terus melukis di kekosongan di depannya seperti kuas. Ji Jiuli berkata dengan serius, Tuan, saya sedang mengukir lorong hampa yang dapat langsung mencapai lokasi paviliun pengecoran. Hah, Lin Ningsam sedikit terkejut. Terowongan kekosongan permaisuri sebenarnya dapat dicapai secara langsung. Apa bedanya dengan seorang pembunuh yang tiba-tiba bisa berteleportasi ke belakang musuh? Lin Ningsam dengan hati-hati mencari ingatan di benaknya dan menemukan teknik ini dalam warisan yang diberikan oleh sistem. Tapi,
karena permaisuri sudah menjadi pembantu. Tentu saja kemampuan bela dirinya juga milikku. Bahkan, tidak, mari kita coba cara lain. Lin Ning Sam melambaikan tangannya, naga ajaib, muncullah. Mengikuti panggilan Lin Ning, langit dan bumi kehilangan warnanya, dan energi iblis yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke segala arah. Seekor naga iblis 9 jurang raksasa lahir dari kehampaan. Jiuli, kemarilah. Lin Ning Sam berkata sambil tersenyum, ayo pergi ke paviliun pengecoran segera. Apa, kaisar lain yang bisa menghancurkan dunia telah muncul di klan iblis? Benarkah? Jangan berbohong padaku, saudaraku. Para iblis itu sangat menakutkan. Jika ada kaisar lain, bukankah umat manusia kita akan berada dalam bahaya? Itu benar sekali. Aku ada di sana saat itu. Kaisar itu benar-benar mampu memerintah kaisar abadi. Zhongzhou, kota Xianling. Di sebuah kedai teh yang megah, seorang pendongeng menuturkan suatu kisah dengan jelas. Konon pada hari itu, seorang kaisar muda dari ras manusiaku berkelana ke Gunung Jiwa Patah sendirian dan bertarung melawan 9 raja iblis besar hingga akhir. Di dalam sebuah kotak, ada 4 biksu muda yang duduk. Mereka melihat keluar, ke arah pendongeng di atas panggung. Wajahnya serius saat dia bertanya, apakah ras iblis benar-benar telah melahirkan kaisar baru? Saya mendengar bahwa kaisar tiba-tiba muncul, dan dia menunggangi naga iblis setingkat kaisar segera setelah dia lahir. Biksu lain berkata, saya juga mendengar sedikit tentang masalah ini. Ternyata itu baru sehari yang lalu. Ketika Lin Ning Sam memanggil naga iblis 9 jurang, energi iblis yang mengerikan segera menarik para biksu di pantai Jiwa Patah. Tidak hanya itu, kemunculan naga iblis Jiu Yuan ternyata menarik perhatian banyak kaisar manusia. Banyak sekali orang yang ingin mengetahui kekuatan orang yang duduk di atas naga itu. Akan tetapi, bahkan kaisar umat manusia pun tidak dapat melihat wujud naga itu dengan jelas. Menghadapi tatapan mata semua orang yang ingin tahu, Lin Ning Sam terlalu malas untuk memperhatikan dan malah membawa Ji Jiuli menuju ke arah paviliun pengecoran. Akan tetapi, para kaisar manusia itu, banyak kaisar abadi yang masih ingin memata-matai. Mereka mengikuti arah yang ditinggalkan Lin Ning, mencoba memprediksi jalan selanjutnya. Pada saat yang sama, seekor burung phoenix raksasa terbang cepat ke atas, memancarkan cahaya suci yang menyelimuti seluruh gunung pemecah jiwa. Kaisar abadi berubah wujud menjadi manusia, dan sambil tersenyum dia melirik mata-mata yang mengintip itu, lalu berkata, teman-teman Taois, setelah sekian tahun, apakah mata kalian masih jernih? Bagaimana kalau aku datang ke Broken Soul Mountain secara langsung dan membiarkanmu menonton dari jarak dekat? Dengan kemunculan Kaisar Abadi, para pengintai itu pun lenyap seketika, bahkan para kultivator di pantai pemecah jiwa pun pergi satu demi satu. Mereka tidak ingin menjadi sasaran dewa kemah Teihan ini. Akibatnya, insiden di Broken Soul Mountain dengan cepat menyebar ke seluruh benua belantara timur. Benar sekali, aku punya seorang teman yang merupakan Kaisar Abadi. Dia berkata bahwa dia kebetulan bertemu naga itu dan ingin bertarung dengannya, tetapi dia dikalahkan oleh naga itu dengan kibasan ekor. Aku punya teman seri, kamu baru di tahap pendirian yayasan, dari mana kamu mendapatkan teman Kaisar Abadi? Jangan khawatir, kita hanya sudah tidak berhubungan selama bertahun-tahun. Itu tidak berarti dia bukan temanku lagi. Seperti kata pepatah, semakin luas suatu rumor tersebar, semakin kelam jadinya. Naga iblis Jiu Yuan awalnya berada di level Kaisar Agung Abadi, namun seiring berjalannya cerita, ia menjadi level Kaisar tertinggi. Jika diposting pada akun pemasaran, mungkin akan mendapat jutaan suka. Dan pemilik tunggangan, Emperor Realm, adalah Lin Ning. Saat ini, dia sedang berjalan di jalan-jalan kota Xianling, memegang seekor rubah putih berbulu di tangannya. Rubah putih ini tidak lain adalah Ji Jiuli. Awalnya, Ji Jiuli berjalan dengan Lin Ning Sam dalam wujud manusia. Namun, sang permaisuri terlalu cantik. Begitu dia muncul, dia memikat semua orang dan semua orang memusatkan perhatian padanya. Lin Ning Sam ingin menanyakan kabar tulang Baihu Duanyu, tetapi tidak ada yang bisa menjawabnya. Semua orang terpesona oleh Ji Jiuli. Jadi, Ji Jiuli berubah menjadi seekor rubah dan dipegang oleh Lin Ning Sam seperti hewan peliharaan kecil. Dan, dialah yang berinisiatif meminta Lin Ning Sam untuk memeluknya. Lin Ning Sam menyentuh kepala rubah dan memandangi deretan barang yang mempesona di kedua sisi jalan.
Dia bergumam, kota Xianling ini memang kota besar di Zhongzhou. Baik dari segi jumlah pejalan kaki yang datang dan pergi maupun jumlah barang, kota ini jauh lebih besar daripada kota Brahma. Kota Xianling adalah kantor pusat paviliun pengecoran. Berkat reputasi paviliun pengecoran, banyak biksu datang dari jauh, sebagian untuk berbisnis, dan sebagian lagi untuk mencari senjata yang cocok. Tuan, bagaimana kalau kita langsung ke markas besar pengecoran? Ji Jiuli berkata dengan lembut, menurutku tulang pemecah gunung harimau putih sangat berharga, seharusnya mereka yang mengumpulkannya, kan? Kenapa kita tidak membunuh mereka semua dan menjungkirbalikkan paviliun pengecoran? Kita pasti bisa menemukan keberadaan tulang gunung patah harimau putih. Lin Ning Sam terkejut dengan pernyataannya. Saya merasa aneh, permaisuri ini memiliki ide yang cukup radikal. Bagaimana dia bisa disebut permaisuri? Ini membunuh dewa, oke. Tidak perlu, aku sudah menemukannya. Lin Ning Sam tiba-tiba berjongkok dan melihat ke kejauhan. Ji Jiuli mengikuti tatapannya dan melihat banyak orang berkumpul di sekitar arena di kejauhan. Lin Ning Sam menggendong rubah kecil itu dan masuk ke dalam kerumunan. Saat aku masuk, semuanya terjadi seperti yang dikatakan Lin Ning. Ternyata, paviliun pengecoran mengadakan kompetisi dengan hadiah tulang gunung patah harimau putih. Inilah cara yang digunakan Foundry Pavilion untuk menjaring bakat-bakat. Kultivator manapun yang berusia di bawah 25 tahun yang dapat mendominasi arena selama 3 hari berturut-turut dapat memperoleh tulang pemecah gunung harimau putih. Tentu saja, penguasa arena perlu bersumpah pada dao besar, menandatangani kontrak jiwa dengan paviliun pengecoran, dan menjadi anggota paviliun pengecoran, baru kemudian dia dapat memperoleh hadiah sepenuhnya. Ini terasa seperti sebuah perjanjian dengan diri sendiri. Namun, di antara semua kekuatan besar dan kecil di benua kuno ini, Foundry Pavilion dianggap sebagai raksasa. Terlebih lagi, paviliun pengecoran menghadiahi juara arena dengan hadiah besar berupa harimau putih pemecah tulang gunung, dan tentu akan melakukan yang terbaik untuk melatihnya di masa mendatang. Agaknya tak banyak yang bisa menolak syarat yang ditawarkan Foundry Pavilion. Lin Ning Sam berbaur di antara kerumunan, menatap sang juara di atas panggung. Sang juara berpakaian sangat aneh, pakaiannya seperti pakaian berkabung, dan sama sekali tidak sesuai dengan gaya umum benua gurun timur. Tak hanya itu, kulitnya pun sangat putih, bahkan pucat, sehingga memberi kesan kepada orang-orang bahwa ia sejak kecil tinggal di tempat gelap dan jarang sekali melihat sinar matahari. Orang yang datang menantang adalah seorang laki-laki kekar dari suku barbar. Orang barbar itu mengenakan mantel kulit harimau dan memegang palu meteor. Atas perintah wasit, dia mengambil alih pimpinan dan menghantam sang juara dengan palu meteor besar. Sang juara berdiri di sana, menggumamkan sesuatu yang tidak dapat dimengerti. Momen berikutnya, tanpa diduga, sebuah lubang berdarah besar muncul di belakang orang barbar itu, menusuk dari punggung hingga dada. Ledakan, palu meteor itu terlepas dari tangannya dan menghantam tanah. Orang barbar itu tanpa sadar menundukkan kepalanya, menatap lubang berdarah di dadanya dengan takjub, darah muncrat keluar dari lubang dan terciprat keluar ring, menyebabkan para penonton menghindar. Dia membuka matanya lebar-lebar. Dia jelas tidak merasakan sakit apapun, tetapi badannya telah tertusuk. Tak lama kemudian, dia tak punya tenaga lagi dan mati berlutut di atas ring. Ribuan orang hadirin berseru, langkah fatal lainnya. Trik yang sama lagi. Dia sudah mengalahkan 99 orang hanya dengan satu trik ini. Apakah tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkannya? Di atas panggung, Yin Tingchu menatap semua orang dengan tatapan dingin, matanya penuh dengan provokasi. Dia mensibir dan berkata, apakah ini generasi muda ras manusiamu? Tidak ada yang istimewa. Kudengar benua saat ini didominasi oleh manusia, iblis, dan monster. Bagaimana dengan dua ras lainnya? Apakah ada perang? Ji Jiuli mengangkat kepalanya, menatap Lin Ning Sam dengan bingung, dan bertanya, ras alien. Guru, apakah Anda akan mengambil tindakan? Dasar kutu kupret asing, biarkan aku bertemu denganmu. Tepat saat Lin Ning Sam hendak bergerak, seorang pria menyerbu ke atas panggung terlebih dahulu. Ketika mereka melihat orang itu datang, para penonton berseru. Ya dewa, itu Sangguan Lei dari Sekte Pedang Wushuang. Bukankah dia sudah menghilang selama 5 tahun? Kupikir dia sudah meninggal. Aku tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini hari ini. 5 tahun yang lalu,
dia sudah menjadi seorang kultivator di tahap Mahayana. Aku ingin tahu seberapa kuat dia sekarang setelah 5 tahun. Di atas panggung, Sangguan Lei memegang pedang Benlei di satu tangan dan pedang Qixia di tangan lainnya, dengan rambut panjangnya berkibar. Dia mengarahkan pedang petirnya ke arah Yin Tingchu sambil mensibir, "Beraninya kau, seorang penjahat asing, bersikap begitu sombong. Hari ini aku akan membunuhmu atas nama pendekar pedang manusia." Yin Tingchu mensibir, "Kamu bukan orang pertama yang berbicara kepadaku seperti ini. Sayang sekali, 99 orang sebelumnya semuanya terbunuh olehku dalam satu pukulan. Saya harap kekuatanmu dapat menandingi kesombonganmu." Ada gedung tinggi di kejauhan. Kedua lelaki tua itu menatap ke arah arena dengan mata serius. Seorang tetua dari paviliun pengecoran berkata dengan suara yang dalam, "Jumlah pembunuhan Yin Tingchu hampir mencapai 100. Apakah benar-benar tidak ada seorang pun yang dapat melawannya dalam beberapa gerakan?" Di sampingnya, seorang lelaki tua lain menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sangguan Lei sangat berbakat, dia telah mencapai tahap Mahayana pada usia 17 tahun. Agaknya, selama 5 tahun ia menghilang, ia menerima bimbingan pribadi dari sang guru yang tak tertandingi, bukan?" Penatua Xiao Feng berhenti sejenak dan melanjutkan, "Tetapi meski begitu, aku tetap berpikir dia bukan tandingan Yin Tingchu." Dia mengusap jenggotnya dan berkata dengan penuh emosi, "Apakah zaman yang agung akan segera tiba? Mengapa roh-roh yang menghilang selama 20.000 tahun muncul kembali di dunia?" Saat kedua tetua itu berbincang-bincang, pertempuran sengit terjadi di panggung. Sangguan Lei melangkah dengan kaki kanannya, seperti seekor singa yang mengumpulkan kekuatan, menerkam mangsanya. Dia melintas dan langsung muncul di depan Yin Tingchu. Pedang 7 pembunuh di tangan kanannya membentuk lengkungan yang menakjubkan, dan cahaya pedang setinggi 3 meter meledak. "Saya telah melihat kekuranganmu. Teknik yang kamu gunakan memiliki waktu casting yang lama." Sangguan Lei berkata dengan suara yang dalam, "Jika aku terus menyerang dan menghalangimu mengeluarkan mantra, gerakanmu akan sia-sia." Segala sesuatunya berjalan sesuai dengan dugaan Sangguan Lei. Saat dia terus menyerang, Yin Tingchu terus mundur untuk menghalangi. "Kamu pintar, kamu tidak memberiku ruang." Yin Tingchu mensibir, dan pada suatu saat, sebuah pisau pendek muncul di tangan kanannya. Tertawa, menargetkan celah di antara ayunan pedang Sangguan Lei, Yin Tingchu dengan mata dan tangan yang cekatan, lalu menebas dengan pedangnya. Bola api yang cemerlang menyambar bersama cahaya pisau, dan belati itu menusuk lengan Sangguan Lei pada saat yang bersamaan. Mendesis, api yang membakar itu mula-mula melelehkan pakaian Sangguan Lei, kemudian melelehkan daging dan darahnya. Ada sepotong tulang putih di lengan kanan Sangguan Lei, yang mengejutkan. Sihir macam apa ini? Sungguh kuat. Kelopak mata Sangguan Lei berkedut liar. Pada saat pihak lain menikamnya, dia mulai berlatih seni bela dirinya, dan energi spiritual berkumpul di tangan kanannya, membentuk perisai tak terlihat. Namun, api Yin Tingchu langsung melelehkan perisainya, dan akhirnya melelehkan sebagian lengannya. Gaya dua pendekar pedang, Benlei. Sangguan Lei berteriak keras, dan kedua pedang terus berputar di tangannya, mengeluarkan suara gemuruh. Dia mengambil langkah cepat dan berpapasan dengan Yin Tingchu. Kekuatan guntur yang berubah dari energi pedang berderak di badan Yin Tingchu. Ada harapan. Di antara para penonton, setelah melihat Yin Tingchu terkena energi pedang petir, mereka tidak dapat menahan diri untuk bersorak mendukung Sangguan Lei. Sangguan Lei semakin berani. Jika dia terus seperti ini, dia pasti bisa membunuh kultivator alien itu. Kekuatan Sangguan Lei seharusnya telah mencapai tahap akhir kesengsaraan, kan? Seperti yang diharapkan dari seorang pendekar pedang jenius, ilmu pedangnya sangat maju. Aku bahkan tidak bisa melihat bagaimana dia menyerang tadi. Mendengarkan sorak-sorai orang banyak, Sangguan Lei mendapatkan kembali perasaan yang dikenalnya dan darahnya mendidih. Dia berbalik dan menyerang Yin Tingchu lagi. Oh, bajunya sedikit robek, sungguh membosankan. Yin Tingchu berdiri di sana dan mendesah. "Oh, main trik." Mata Sangguan Lei setajam mata elang. "Saya ingin melihat, tanpa dukungan trik itu, metode apa lagi yang Anda miliki?" Sangguan Lei menggunakan trik lama yang sama lagi dan ingin menggunakan guntur untuk mengkonsolidasikan keunggulannya. Namun, Yin Tingchu tidak pernah memberinya kesempatan lagi. Tepat saat kedua pedang itu hendak jatuh di depan Yin Tingchu, tiba-tiba sebuah kekuatan spiritual dahsyat meledak dari Yin Tingchu.
Badan Sangguan Lei membeku, tatapannya kosong. Tertawa, belati tajam itu menebas kepala Sangguan Lei, dan kepalanya melayang ke atas ring. Darah muncrat di sepanjang mahiyat yang tanpa kepala itu. Yin Tingchu menendang Sangguan Lei dari panggung dan menyeka darah di lengan bajunya dengan ekspresi jijik. Ada orang lain. Berikutnya, di antara para penonton, mereka memandangi badan tanpa kepala itu dan melangkah mundur. Mah Tei, sihir. Yin Tingchu pasti telah menggunakan sihir untuk mengganggu pikiran Sangguan Lei tadi. Di atas panggung, Yin Tingchu berkata tanpa ekspresi, jalan ajaib. Oh, jangan bandingkan semut-semut itu dengan ras rohku. Di atas ring, kami bertarung sampai Mah Tei. Selama saya bisa menang, saya bisa menggunakan seni bela diri apapun yang saya inginkan. Yin Tingchu merentangkan tangannya dan menatap semua orang dengan sikap penuh kemenangan, majulah jika kalian punya nyali. Yin Tingchu terlalu sombong dan memaksa keluar banyak anak dari keluarga tersembunyi. Di antara para penantang yang muncul kemudian, ada banyak kultivator yang berada di tahap akhir kesengsaraan, atau bahkan telah menyelesaikan kesengsaraan. Namun, mereka semua kalah dari Yin Tingchu. Mari, biarkan aku menunjukkan kekuatan ras rohku. Menghadapi penantang yang agresif, Yin Tingchu mensibir. Dia menunggu lawannya menyerang, tepat saat dia terlibat dalam pertarungan jarak dekat. Yin Tingchu tiba-tiba melintas ke samping, dan penantang yang telah menyelesaikan masa kesengsaraan ditangkap dengan tangan kosong. Momen berikutnya, tiba-tiba sebuah pintu besar muncul entah dari mana, dan penantang itu meleset dan jatuh ke pintu yang dipanggil oleh Yin Tingchu. Ketika pihak lain keluar lagi, yang tersisa hanyalah mahiyat. Lebih dari 100 orang gagal dalam tantangan itu, dan bayang-bayang kegagalan menghantui setiap orang. Sungguh kultivator alien yang kuat. Dia baru berada di tahap awal kesengsaraan dan dapat membunuh seorang kultivator yang telah menyelesaikan kesengsaraan. Jika dia menjadi kaisar di masa depan, apakah kita manusia masih dapat mengalahkannya? Kita kalah, kita semua kalah. Apakah kita hanya akan melihat alien itu mengambil tulang gunung patah harimau putih? Kecuali Sangguan Lei, tidak ada orang lain yang bisa bertahan lebih dari 3 gerakan. Dia terlalu kuat. Aku bahkan menduga bahwa dia sengaja menggoda Sangguan Lei tadi. Ras alien masih punya keinginan untuk menghancurkan ras manusia kita. Jika paviliun pengecoran melatihnya dengan giat, Yin Tingchu pasti akan menjadi serigala yang tidak tahu terima kasih di masa depan dan akan menyerang ras manusia kita. Siapapun yang hendak ikut serta dalam perlombaan itu harus mendaftar, kemudian diperiksa usia dan tulangnya di kantor pengawas untuk mencegah ada orang tua yang menyalahgunakan keterampilan tertentu untuk menyamar sebagai anak muda. Lin Ning Sam mengenakan topeng perunggu dan pergi mendaftar sambil memegang rubah kecil. Nama, Lei Zheyu. Kamu dari angkatan mana? Penggarap diri sendiri. 2 murid muda dari Foundry Pavilion bertanggung jawab atas pendaftaran dan pemeriksaan. Setelah mendengar perkataan Lin Ning, dia menggelengkan kepalanya dengan nada mengejek. Tampaknya mengatakan, wah, tidakkah kau lihat begitu banyak pemuda dari keluarga bangsawan dan para jenius dari sekte besar meninggal di kaki Yin Tingchu? Mengapa engkau, seorang kultivator tak dikenal, ikut bersenang-senang? Apakah kamu tidak takut Mah Tei? Dunia, kamu hanya perlu membantuku memeriksa usia tulangku. Kamu tidak perlu bertanya tentang yang lainnya. Lin Ning Sam terlalu malas untuk memperhatikan. Bahkan jika aku mengatakan bahwa aku adalah kaisar abadi, kau tetap tidak akan mempercayainya. Seorang murid mensibir, menggunakan keterampilan yang diajarkan oleh tetua untuk menguji struktur tulang dan usia Lin Ning, lalu melambaikan tangannya. Jika kamu sudah cukup umur dan ingin segera bereinkarnasi, pergilah secepatnya. Tidak ada seorang pun di panggung sekarang. Melihat punggung Lin Ning, kedua murid itu berbisik. Oh, kamu benar-benar tidak takut Mah Tei. Seorang kultivator biasa datang untuk ikut bersenang-senang. Cek, kamu baru saja bilang padaku untuk tidak bertanya terlalu banyak. Kenapa kamu jadi misterius sekali, bro? Di atas ring, Yin Tingchu, yang tidak ditantang selama 10 menit, meregangkan badannya dan berkata dengan malas. Tidak ada seorang pun yang tersisa. Jika memang begitu, kenapa tidak berikan saja White Tiger Breaking Bone kepadaku? Pada saat ini, Lin Ning Sam melangkah maju. Aku akan melakukannya. Bersambung.